Nah, sekarang saatnya kita belajar dari Romo Erwin supaya yang tadi di 1, di 2 menjadi 4 dan 5, yang di 4 menjadi 5 dan 5 tetap di 5. Gitu ya Romo, silakan. Ya, betul, terima kasih. Saya presentasi sebentar supaya nanti komunikasinya udah mendasar gitu ya. Oke. Sebentar saya betulin dulu sejenak. Oke. Nah, saya menyebutnya tuh komunikasi anti badai ya. Kalau kita lihat filosofi komunikasi itu sebetulnya adalah kita itu manusia yang makhluk monodualistis, bisa sendiri, bisa juga sebagai orang yang berhubungan dengan dunia luar gitu. Jadi kita bisa berperan sebagai makhluk sosial, punya akal, pikiran, perasaan, dan kita juga bisa bertanggung jawab atas hidup kita sendiri dan juga hidup orang lain. Itu artinya kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi bisa untuk orang lain. Ini adalah bentuk kita ya. Jadi kalau ada orang yang bisanya cuma mono komunikasinya sendiri, ngobrol sendiri, dia bisa soliter gitu, berarti dia ya tidak sepenuhnya manusiawi. Mohon maaf harus dikatakan begitu. Ada orang-orang yang nggak suka komunikasi sama sekali, saya kira sangat sedikit dan pasti ada sesuatu yang mendasari. Nah, di luar itu, Anda tahu nggak bahwa sebagian besar dari hidup kita itu adalah kesan atau impresi. Jadi kalau saya mau menyampaikan sesuatu atas kehidupan kehidupan komunikasi kita, sebagian besar dari hidup kita itu kesan ya. Jadi kalau misalnya tadi Hanli pertama kali nanya udah langsung, Romo ada maksudnya nggak nih pakai pakaian begini gitu. Seandainya saya pakai pakaian hitam, seandainya saya pakai pakaian Romo itu apa ya? Jubah gitu ya. Atau saya pakai kolar aja nih gitu. Itu mungkin udah berbeda lagi, orangnya sama gitu. Jadi kita itu kesan. Belum lagi kalau saya membawakannya itu dengan kesan. Dengan misalnya cara ngomongnya, entah ada yang bilang, aduh Romo ngomongnya jangan kecepatan, atau mungkin Romo ngomongnya jangan ketawa terus, Romo ngomongnya serius dong, harus cocok, antara yang disampaikan dengan omongan itu harus cocok gitu. Ada banyak hal yang bisa dianalisa ya, bahkan kalau kita ketemu offline gitu, lebih banyak lagi, Romo perutnya sekarang kegedean, Romo sepatunya nggak matching, atau mungkin Romo jamnya baru ya, pakaiannya baru ya, kacamatanya baru, atau mungkin apalagi lah, banyak hal ya, terutama bagian-bagian body itu kalau orang Indonesia tuh sangat suka, meskipun sudah dikibarkan bendera no body shaming, tapi kita masih sering ngobrolin tentang badan. Nah, jadi kita memang hidup dari impresi. Impresi itu kesan ya. Jadi kesan akan seseorang. Begitu juga kalau kita lagi ngobrol atau kita lagi berkomunikasi sama orang, sebagian besar itu adalah bentuknya komunikasi, itu bentuknya impresi. Nah, manusia tuh punya dorongan akan kebutuhan berinteraksi. Semua pengen deh, ya. Jadi kalau sendiri itu bisa sebentar aja, bisa meditasi juga sebentar, bisa mungkin diem juga sebentar, bisa di kamar sebentar juga bisa. Tapi yang umumnya ya pasti adalah ngobrol ya. Kalau nggak ngobrol secara secara offline ya ngobrol secara online melalui WA, melalui apa gitu. Tapi kita punya dorongan untuk interaksi itu. Dan dengan bantuan orang lain, manusia juga bisa belajar beradaptasi nih ceritanya ya. Nah, adaptasinya itu ditempuh lewat komunikasi. Juga mengembangkan potensi diri. Nah, itu juga dengan interaksi. Interaksi itu salah satunya ya salah satu bentuk komunikasi yang sangat penting ya. Ada orang nanya, kita jawab. Ada orang melakukan sesuatu, kita respons dan kita menanggapi, atau kita mungkin menanggapi dengan body language kita atau bahasa tubuh kita, macam-macam caranya. Komunikasi juga mau menyampaikan informasi, ide, perasaan, sikap, dan keyakinan kita. Keyakinan itu artinya, saya sih yakin ini, saya yakin kalau ini, atau mungkin teori ini, atau menyatakan sikap, kalau saya nggak suka, kalau saya suka, kalau saya seneng, saya kecewa, saya apa gitu, itu juga ya. Nah, dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23 ada satu pernyataan yang bagus buat komunikasi.
Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalimat ini tuh mau mengatakan sama kita gitu loh. Jadi seluruh tubuh kita itu sebetulnya sedang berbicara, ya. Seluruh tubuh kita itu sedang menyuarakan apa isi dalam kita. Orang nggak tahu isi dalam kita, tetapi mereka tahu bagaimana bahasa tubuh kita. Maka kadang orang tahu nih, ih Romo kok kelihatannya sedih ya, atau mungkin Hanli kayaknya happy banget ya hari ini, Hanli kayak bersemangat ya, misalnya gitu. Atau Novi kok kayaknya lagi bingung ya, atau cari ini ya. Nah orang bisa merumuskan itu karena melihat, paling bagus tuh biasanya melihat mata ya. Tapi selain mata juga ternyata ada banyak organ-organ lain dan bagian-bagian dari tubuh kita tuh yang menyatakan sesuatu. Kadang geleng-gelengan kepala, senyum yang ujung mulutnya tuh miring ke bawah, miring ke atas, ya itu kalau ahli-ahli yang seperti itu biasanya langsung bisa menerka ya kira-kira, atau bisa mengira-ngira bagaimana isi dalam dari seseorang. Nah, komunikasi itu pesan ya. Jadi kita itu sebetulnya kalau berkomunikasi sama orang, pesan. Ini kayak saya nih menyampaikan pesan. Kalau ini jelas ya, tapi kan lebih kayak pengajaran kan. Tetapi sebetulnya ketika kita mengatakan, "Hai, apa kabar?" Nah, saya mengirim pesan bahwa saya senang ketemu kamu. Kenapa? Karena berkomunikasinya ketika saya menyampaikan, ini saya tutup dulu ya, berarti ya. Misalnya kalau saya menyampaikan dengan bahasa yang enak, misalnya, apa kabar? Wah, matanya sambil dibelo-beloin gitu. Kan berarti kita menyampaikan bahwa, saya semangat banget loh. Apa kabar? Udah nadanya pendek. Mungkin orang akan nanya, kok apa kabar pendek banget sih nadanya? Ya kan aku udah nyapa kamu. Ya tapi nyapa nggak gitu juga. Nyapa suruh gimana? Nah, itu kok marah? Enggak marah. Siapa yang marah? Aku udah bilang tadi, apa kabar? Jawab aja kali. Ya aku mau jawab tapi ragu, abis kamu kayak nyampeinnya kayak nggak niat gitu. Nggak niat gimana, aku udah nyampein apa kabar, kurang kencang, apa kabar, udah deh, kurang. Lah, kok apa kabar marah sih? Biasa aja dong. Nah, orang-orang itu nggak semudah yang kita pikirkan, bahwa bukan suatu kata, tetapi ini suatu isi bagian dalam kita, atau isi batin kita, atau pakai bahasa rohani ya, karena saya pasti di sini datang sebagai Romo ya terutama ya. Jadi isi batin kita, isi hati kita itu tertuang ketika kita nyampaikan sesuatu. Apa maksudnya? Ya maksudnya apa kabar, tapi nggak terlalu menyenangkan sih. Aku lagi sebel aja gitu. Atau misalnya orang minta maaf, ya misalnya saya menyampaikan ide atau informasi. Ya udah, maaf ya. Tadi udah nendang kamu. Maksudnya ya minta maaf, kan pasti kamu marah kan? Kalau lu mastiin gue marah, ya udah gue minta maaf aja. Kok minta maaf caranya gitu? Ya suruh gimana lagi? Gue minta maaf, gue udah minta maaf. Lu kok rese banget sih? Ribet lo, tau nggak? Gue udah minta maaf, lo masih nanya-nanya. Akhirnya nggak terjadi maaf. Kenapa? Karena ide yang tersampaikan, informasi dan intensi yang tersampaikan tidak tersampaikan dengan bahasa tubuh yang benar ya. Kalau misalnya pesan maaf itu disampaikan dengan benar, itu pun belum tentu cocok sama orangnya, karena impresi orang beda-beda. Ada yang suka dengan gaya-gaya sedih, misalnya, sorry ya, belum ngomong nih kita, orangnya udah ngomong, lo mau minta maaf ya maksudnya ya? Sih, ya udah, gue maafin, gue tahu kok lo tuh ini banget, nyesel banget kan. Iya sih. Padahal nggak pernah keluar kata maaf dari dia. Tapi si orang ini karena saking dia tipikal orang yang suka menangkap bahasa tubuh, akibatnya si orang yang minta maaf ini nggak perlu ngomong. Nah itu bahasa maaf yang pertama yang ditangkap oleh orang dengan tipikal pertama ya. Tapi ada orang yang butuh penjelasan. Misalnya sama minta maaf, maaf ya. Maaf kenapa? Ya maaf aja, gue kan pasti punya salah sama lo. Maksud lo? Ya gue kan, ya pasti gue salah lah. Namanya juga manusia, pasti bikin salah lah.
Lu maksud lu ngapain sih ngomong sama gue? Ya gue mau minta maaf, gue kan punya salah sama lo. Maksudnya apa sih, salah apa? Ya, ya udah sih, maafin aja, ribet banget sih, gue kan udah minta maaf. Lo nggak minta maaf, tau nggak, lo datang tuh ngeselin gue, udah mendingan lo balik. Kenapa? Karena dia pengennya bukan hanya minta maaf, tapi ngejelasin. Nah, ngejelasin kesalahannya di mana. Sorry, gue udah nendang kaki lo, udah gitu nendang pas di kaki lo yang ada bisulnya. Nah, pas bisul itu kepencet, terus udah gitu jadi berdarah-darah. Jadi rok lo kena darah, jadi gue nggak sengaja. Nah, itu ada orang yang tipikal begitu. Jadi hidup ini nggak seringan yang kita pikirkan. Apalagi kalau Pak Sutri, kebayang nggak sih, sehari-hari sama dia juga yang tipikalnya begitu dan kita nggak nangkep-nangkep. Saya sih nggak bisa kebayang ya, hidup dengan satu orang dengan yang baru kita temukan sikapnya setelah kita 1 tahun baru ketahuan bahwa dia tuh sebetulnya orangnya gini. Nah, itu udah gitu suruh hidup bertahun-tahun dengan orang yang sama dan kita nggak paham-paham. Itu hancur banget sih. Ya untung aja tadi ya yang paling gede itu angka 3 ya kan. Angka 3 itu ya bisa dibilang baik lah. Ya bisa dibilang kata Hanli itu di safety zone ya. Di safe zone apa mereka yang mencari aman ya, antara baik enggak, ini ada jeleknya, antara jelek ya. Dibilang jelek juga enggak, ada baiknya ya. Oke lah. Tapi intinya bahwa Anda punya sesuatu yang bisa dipikirkan sebagai bentuk komunikasi. Saya tuh paling seneng loh di antara presentasi-presentasi yang lain tuh, presentasi mengenai komunikasi ini adalah salah satu yang saya gemari ya, terutama kalau offline. Sebab saya bisa berekspresi. Biasanya ini kalau pas offline dulu saya selalu mengekspresikan apa yang mau saya maksudkan supaya orang tuh paham bahwa komunikasi itu impresi gitu, impresi. Kayak Anda nih sekarang yang nangkepnya kan pasti, wah Romo ini semangat banget ngomongnya, langsung gede, to the point, udah nggak pakai tedeng aling-aling, langsung gitu. Nah, komunikasi itu pesan yang mau bisa menata, mengarahkan, memimpin, meneguhkan, menghangatkan, mengingatkan, memperkenalkan diri, menguatkan, mengungkapkan diri, mengajarkan, mendekatkan, banyak. Tapi nggak semua orang punya pesan ini. Pesannya cuma satu, pokoknya lu kalau ketemu gue, lu harus hormat sama gue. Nah, ada orang-orang tertentu yang gayanya begitu, ya. Tanpa sadar yang dibawa dirinya itu adalah, kalau lu ketemu gue, siapapun lo, even lu setan pun ketemu gue, lu harus takut. Nah, sehingga ketika datang itu penuh dengan wibawa, kepala mendongak ke atas, lalu datang dan kemudian mulai ini. Bos dia kebetulan, apalagi kalau Tuhan jadikan dia bos ya, wah tuh paling killer. Apalagi kalau Tuhan jadikan dia dosen, paling killer. Dia killing dengan dengan sikapnya. Udah pada ngerjain tugas belum? Misalnya kalau guru. Udah, serius, udah semua. Jangan sampai ada satu nomor yang ketinggalan. Saya nggak mau terima ada satu nomor yang ketinggalan. Instead of using kalimat-kalimat yang baik, dia lalu menggunakan kalimat itu karena tujuan hidupnya atau goal-nya dia itu adalah membuat impresi bahwa saya governing, saya berkuasa. Sehingga pada saat saya itu ngomong, orang lain harus takut. Bayangkan kalau itu jadi suamimu. Baru pulang, nggak ada sambutan nih. Sambutan apa sih kamu nih? Ya sambutan apa kek? Lihat suami pulang, kamu itu gimana sih? Sendal kek diambilin, gue suruh ini kotor loh, ini dingin loh, ini habis hujan loh, musim hujan loh. Lu nggak ini? Ya udah, tapi ngomongnya nggak usah gitu juga. Lu nyolot, gue baru ngomong gini, gue baru dikit loh. Gue kalau di kantor bisa lebih galak lagi nih. Lu jangan macem-macem, gue baru pulang masih capek nih. Iya, udah, nggak usah ribut. Lu mau apa, gue ambilin. Jangan nanya dong, lu sebagai istri harus tahu dong, apa yang lu butuhin, apa yang gue butuhin. Kok gitu aja nanya, lu bolot ya lu ya. Lalu kok kamu datang-datang marah, pengen malah ngatain gue bolot. Saya kan tanya, kamu butuh apa? Jangan pulang-pulang marah. Tuh anak-anak pada takut. Biar pada takut, biar mereka tahu bapaknya yang cari duit. Sebel gue ngeliat lo jadi istri gue aja baru 3 tahun udah bikin kesel ya. Yang punya suami itu si istrinya juga bengong, ini orang kenapa sih pulang marah-marah nih, apa ini yang disebut bipolar ya. Nah banyak nih yang pada ngomong sama saya,
Romo suami saya tuh marah-marah, pulang ini suka marah. Loh, suamimu tuh marah-marahnya udah sejak dulu atau barusan? Ini Romo, baru-baru ini. Pernikahan kalian berapa tahun? 4 tahun Romo. 3 tahun Romo. Ada yang udah 11 tahun Romo. Oh, jadi dulu-dulunya belum? Dulu-dulu kayak nggak separah sekarang deh Romo. Mungkin dia lelah, saya bilang. Atau mungkin dia capek, stres dan sebagainya. Mungkin tapi kenapa ya Romo? Dia tuh kayak mau nunjukin kekuasaannya. Itu loh Romo, sejak dia itu di PHK dan dia pindah, itu dia kayak sakit hati ke bosnya, dan kemudian dia ngomong tuh ke semua orang, kayaknya dia tuh pengen ditakutin semua orang. Anaknya aja Romo, bayangin anaknya baru setahun itu suruh takut sama dia loh Romo. Nah, ini artinya komunikasi dia itu hanya punya satu goal. Nah, Anda itu sebetulnya bisa nyari goalnya Anda itu sebetulnya apa. Karena sayang banget kalau ternyata tema kita memperkenalkan diri kepada dunia itu adalah temanya satu. Misalnya itu pengen ditakutin orang. Atau ada yang temanya tuh pengen dikasihani, sehingga ngomong aja itu ya, yang namanya si hari ini kalah. Halo, ini aku udah boleh masuk ya? Ya boleh dong, masuk aja ininya. Tapi nggak apa-apa, serius, gue masuk nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kenapa sih? Masuk aja, udah tinggal ini kok. Tapi ntar aku kalau nyalain video boleh nggak kalau ikutan ini? Enak nggak ya? Udah sih masuk aja, ini nggak usah ribet, masuk aja. Ya lu sih ngomongnya keras-keras, gue kan cuma mau nanya doang. Ada yang seribet itu ya. Nah, saya ingin menyampaikan ini bahwa setiap orang tuh kadang-kadang kita kenal lewat topik-topik pembicaraannya dan bagaimana dia berkomunikasi. Bahkan menurut saya, komunikasi itu bisa kita kenal lewat topik-topik besar atau pilihan-pilihan kata atau pilihan-pilihan ide atau cara yang disampaikan atau body language yang selalu disampaikan. Ada orang yang selalu merasa sakit, ada orang yang selalu minta dikasihani, ada orang yang selalu pengen deket, ada orang yang selalu ingin menarik hati orang, ada orang yang selalu pengen supaya orang jatuh cinta sama dia, dan ada begini. Yang benar itu harusnya adalah Anda punyai semua sedikit-sedikit sesuai dengan situasi. Sometimes Anda harus memimpin, sometimes Anda bisa meneguhkan, sometimes Anda bisa menghangatkan, sometimes mengingatkan, sometimes Anda mengajar, boleh. Semuanya harusnya bisa terjadi kalau kita memvariasi komunikasi kita itu. Nah, komunikasi itu proses yang mencerminkan upaya pengiriman pesan untuk mengubah pengetahuan dari orang yang terima pesan kita yang aktif. Proses komunikasi itu ditentukan oleh si pengirim pesannya. Usaha baik pengirim pesan menentukan. Saya tadi udah ngomong ya, bahwa usaha kita berbicara, memberi kesan, dan sebagainya itu menentukan. Tadi udah dalam contoh maaf, terima kasih, atau mungkin juga contoh-contoh cara berbicara, misalnya menyapa aja bisa halo, apa kabar gitu, juga sesuai dengan apa yang mau kita katakan. Nah, menurut Richard Logan, ada beberapa pertanyaan yang penting ketika kita berkomunikasi. Kalau kita mengkomunikasikan tuh, apa yang aku ketahui sekarang? Dan bagaimana aku mengetahuinya? Apa aku yakin nggak? Apa aku benar? Kamu bisa menyampaikan komunikasi kita itu inti dari konten komunikasi kita itu harus jelas. Jangan sampai kita tuh ngomong asal. Ada orang yang ngomongnya ngasal, abis WA, abis SMS-an, kemudian mau ngomongnya udah gitu ngaco lagi, ya kan? Iya sih, udah sih, ini sih. Kayak dulu saya punya temen nih, tapi ini cerita di seminari ya. Jadi dia tuh kalau pas lagi ibadat, pasti dia ketiduran. Karena ibadat tuh suaranya kan suara malaikat semua kan. Lagunya pasti, "Ialah bersegeralah menolong aku." Wah, itu kalau suaranya bareng tuh, malam-malam nggak boleh kenceng-kenceng tuh, harus nahan tuh. Nah, pada saat itu beberapa orang tuh tidur di gini. Lu ngomong, iya ya. Tuhan, padahal udah habis bacaan. Dia tiba-tiba nyanyi karena dia nggak tahu. Sama, itu intinya kita kalau ngobrol sama seseorang, ya, kalau kita nggak paham benar, mungkin lebih bagus kalau kita diem dulu. Jangan sok tahu. Atau mungkin kita juga harus tahu bagaimana saya mengetahui
hal itu. Misalnya kita dengan cara mengorek, atau dengan cara pendekatan approach dengan satu cara tertentu, dan kemudian apa aku yakin nggak dengan apa yang aku sampaikan? Apa aku kira-kira benar nggak? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ini, teori tentang komunikasi ini amat sangat banyak ya. Tetapi salah satunya adalah bahwa kita harus menyampaikan sesuatu yang kita yakini kurang lebihnya benar. Supaya kita nggak jadi orang yang sok tahu. Bagaimana jika tanpa komunikasi? Biasanya orang akan merasa sepi, ya, nggak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu bukan hanya makan, minum, sandang, pangan, dan juga papan, ya, tempat beristirahat, tetapi kita juga butuh teman. Kita tidak menerima pengetahuan dan perbaikan karena nggak ada relasi dengan dunia luar, dan kita nggak jadi manusia normal kayaknya deh, kalau nggak sama orang lain. Pasti ada sesuatu kelainan, entah gangguan emosi, entah gangguan kepribadian, dan yang lain-lain termasuk yang mengganggu kehidupan bersama. Nah, ciri-ciri untuk komunikasi pribadi misalnya ada keterbukaan, ya, sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Ini biasanya harus ada nih keterbukaan. Lalu ada empati, misalnya kita ngobrol dengan pasangan itu jangan sambil WA-an, jangan sambil mengerjakan sesuatu yang lain. Even Anda itu orang yang multitasking di kantor, tetapi ketika ngobrol dengan pasangan, nggak boleh mengerjakan sesuatu yang menyibukkan, sehingga kita nggak konsentrasi di situ. Dan juga harus memberi dukungan. Nah, untuk dukungan dan rasa positif ini, itu membuat kita itu menjadi seorang pembicara yang lebih menarik. Belum tentu menarik, ya, tetapi lebih menarik daripada orang yang negatif. Dan juga ada kesetaraan. Contoh-contohnya misalnya begini, ya. Misalnya kalau Anda itu kurang terbuka, ya buat apa? Ya kita kan keterbukaan itu termasuk keterbukaan pada ide orang. Mendengarkan itu termasuk ide, termasuk keterbukaan kita, di openness. Dan kalau orang terbuka pada orang lain, maka dia akan bersemangat ketika ngobrol, ketika duduk diem, atau ketika mendengarkan orang itu ngomong, pasangan kita ngomong misalnya gitu, ya. Itu lain dengan orang yang udah enak duluan gitu loh. Nah, biasanya nih orang yang udah pernikahan nih ada yang bilang, "Wah, saya sih udah 26, saya sih udah 36 nih." Bahayanya adalah bahaya keenakan itu, ya. Nggak sakit mah tapi enak sama pasangannya. Kenapa? Udah biasa, ceritanya bolak-balik begitu mulu. Nah, makanya Anda harus variasi dong. Jangan cerita zaman perang melulu, ya kan? Ada satu suster sampai dikenal, suster ini suster zaman Jepang. Ya, umurnya 90-an. Ya, satu suster nih, tapi ini konteks lucu, ya, bukan konteks komunikasi yang jelek, ya. Tapi ini cuma salah satu istilahnya ibarat lah. Suster ini bilang, Romo, ada satu password, Romo, kalau ngomong sama suster ini. Umurnya dia sekarang udah 95, Romo. Nah, susternya ada di Juanda nih. Di itu, ya, Santa Maria Juanda. Pokoknya Romo sebut, "Suster, waktu zaman Jepang tuh gimana?" Kata dasarnya Jepang. Pasti dia ngomong cerita, Romo. Dulu waktu itu saya mau diperkosa, nggak jadi diperkosa karena saya tinggal di pastoran, dan yang lain itu pasti dia cerita itu, dan lama Romo bisa pulang jam 12. Itu baru setengah cerita, Romo. Oh, ternyata dia memang ceritanya seputar itu. Nah, kalau bayangin kalau misalnya kita punya pasangan, yaitu suster, ya kan, yang pasangannya bisa ganti-ganti temannya. Tetapi kalau pasangan kita ceritanya nggak ada lain tentang itu, biasanya nih orang-orang di atas 60-an ini udah mulai nih kenangan-kenangan monumen-monumen masa lalunya nih. Tahu nggak yang bangun Monas siapa? Bukan saya. Tahu nggak yang bikin jembatan itu siapa yang rancang? Bukan saya. Tahu nggak ya? Ini kebalikannya, ya. Biasanya kita selalu menyampaikan sesuatu yang itu saya yang bikin tuh, itu ini yang bikin. Aduh, semoga saya nanti kalau udah tua jangan ngomong, "Itu siapa yang bikin MRT?" Saya. You insinyur? Oh, bukan, membangun rumah tangga. Yang karya-karya yang bagi anak. Kalau anak-anak kan bikin apa? Kamu yang bikinnya. Iya. Pinter banget kamu. Biasa aja. Kenapa? Karena dia masih punya bahan lain. Tetapi kalau biasanya orang tuh udah pensiun, udah apa, ya,
Kenapa jadi pembicaranya jadi agak garing? Itu karena apa? Karena yang diomongin sama. Jadi gimana dong kalau mau nggak mau ngomongin sama? Yang akan selalu berubah itu sebetulnya adalah perasaanmu. Makanya nggak usah cerita-cerita masa lalu, bangun ini, bangun itu, dirikan ini, dirikan itu, kasih duit ini, kasih duit itu, pernah sakit ini, pernah sakit itu, pernah dihukum ini, dihukum itu udah lewat. Kalau Anda ketemu sama pasangan, ngomonglah sesuatu yang bersifat feeling, emotion. Itu akan selalu berubah seperti benda cair, dan itu ceritanya nggak akan pernah berakhir. Misalnya Anda ngomong, apa kabar? Ya udah sini duduk, kata pasangannya, kita ngeteh-ngeteh dulu. Aku seneng loh kalau duduk ngeteh-ngeteh terus. Kenapa? Ya karena aku nggak seneng kopi. Ya tapi kan aku seneng kopi. Ya nggak apa-apa, tapi aku seneng kamu bisa terus bikinin aku teh ini. Aku sudah kadang-kadang saya sampai bilang sama Tuhan loh, Tuhan terima kasih aku punya istri yang baik. Meskipun aku nggak suka ngopi, dia nggak ngenyek saya. Dia itu selalu perhatiin saya, bikinin tehnya ya pas. Aku tuh alah nggak usah muji-muji. Tapi kalimat itu menyenangkan daripada Anda cerita dulu waktu aku wah kalau saya pakai dulu, apalagi orang Jawa pakai bahasa mbien, wah itu sama orang Jawa tuh udah jadi ini antum mbien, kata mbien itu udah zaman dulu ya. Atau kalimat kalau bahasa orang Indonesia tuh senengnya yang negatif kan kalau cerita kan ya. Kalau menilai orang juga nilainya yang negatif. Kayaknya bahan cerita yang menarik itu adalah negativity, bukan sesuatu yang positif. Kalau kita nyeritain sesuatu yang positif, terus kesannya kayak boring gitu. Terus, ya enggak, bagus aja dia itu bagus banget. Terus, ya dia tuh pintar. Terus, kok kamu terus-terus sih? Ya terus apa? Tapi kalau begitu jelek, misalnya, oh dia tuh meskipun baik tuh dulu dia pernah nyontek ya. Serius loh, pernah nyontek? Iya tuh biar pinter-pinter sekarang jadi menteri. Dulunya nyonteknya kenceng, kamu tahu nggak sih? Hah? Serius? Jangan main-main loh, kamu jangan suuzon sama orang loh. Nanti kamu itu undang-undang ITE loh, kamu loh ininya loh. Wah, menarik, bahannya apa? Bahannya negatif. Padahal sebetulnya bahan positif itu kalau kita terbiasa, kita nggak peduli omongan orang kayak gimana. Saya punyanya bahan positif, tidak akan dipersalahkan. Tetapi kan kita pengen menarik caranya dengan menjelekkan orang lain. Nah, maka harus suportif dan harus memberikan sesuatu yang lebih positif dalam sentuhan-sentuhan komunikasimu ya. Nah, saya lanjutin. Nah, yang benar itu adalah pesan selalu bernilai untuk dua arah. Pesannya tuh harus ada dari sana, dari sini, dari saya, dari kamu, saya, kamu. Harus resiprokal ya, sangat satu merespon, satu menanggapi dan seterusnya. Ada tujuannya untuk kepentingan kedua pihak. Makanya kadang kita bosan mendengarkan omongan orang yang nggak jelas. Kenapa? Karena tujuan itu tujuan dia saja. Kita nggak bertujuan kayak gitu. Kita ngobrolinnya nggak seperti itu. Kayak misalnya istri ngobrolinnya tentang pemain Korea terus. Tahu nggak film Word of Marriage itu? Wah, Tian, api banget itu loh, sampai bikin saya itu nangis loh, itu terus loh, air mata. Kamu tuh ada nggak yang lain selain dari omongan Korea? Itu masih banyak kemenangan dari Kali itu bagus banget. Kamu tuh mainannya bola terus, kok goblok. Udah pembicaraannya nggak cocok, keluar kata-kata kasar. Bola satu dikejar orang banyak. Itu namanya orang bodoh. Kamu tuh kayak gitu ditonton jam 2, jam 3 pagi. Gantian dong istrinya. Lah kamu lebih bodoh lagi. Itu televisi benda mati. Kamu tangisin. Kamu semakin besar beli layarnya, nangisnya semakin besar. Ya itu pakai ini dong, pakai. Wah, akhirnya dua-duanya nggak ada yang beres. Kenapa? Karena tujuan masing-masing dan materi pembicaraannya tidak sesuai. Yang bisa apa? Nah, yang bisa itu selalu adalah saya bilang tadi, mungkin perasaan itu penting untuk kita jadikan sebagai bahan yang selalu akan baru. Karena perasaan kita detik ini dengan perasaan kita di menit berikutnya itu mungkin bisa berbeda. Itu adalah salah satu cara ya. Atau ada keinginan untuk feedback. Jadi orang kalau ngomong tuh ada feedbacknya minimal manggut-manggut. Oh, gitu. Kalau di dalam ilmu psikologi itu ya, ada juga nih yang misalnya ketika diajak ngobrol sama
konselinya atau orang yang tamu yang sedang ngobrol sama kita bisa ngomong, oh, kayak gitu dah. Oh, iya, iya, iya. Sambil nunduk-nunduk, mungkin nggak ngomong, mungkin sambil manggut-manggut, atau sambil mikir, atau matanya mulai berubah, itu sudah feedback ya, yang mungkin bisa menguatkan hati orang yang diajak bicara. Kerinduan untuk apa adanya, untuk adanya perubahan sikap maksudnya. Jadi kita ingin ketika orang kita beri informasi atau kita beri komunikasi itu ada sesuatu yang berubah dari dia. Misalnya ya, setelah kita kasih tahu, tahu nggak, sebelah kita itu ternyata itu dokter loh yang baru, orang yang tinggal ini sebelah kita ini. Terus suaminya nanggap, oh, kok kamu tanggapannya gitu aja sih? Lah ya nggak apa-apa toh, kenapa? Itu tetangga kita tuh dokter. Lah terus kalau dokter, aku suruh lompat. Kamu nih diajakin ngomong kayak gitu aja, kok ngomongnya terus keras kayak gitu? Ya kamu cerita itu tetangga kita dokter tuh siapa? Saudara? Bukan. Apa bukan? Dia nggak diriin rumah sakit, terus kamu mau ngapain? Nah, itu salah satu bentuk komunikasi yang nggak nangkep satu sama lainnya itu, jadi nggak ada perubahan, padahal seandainya Anda bilang, misalnya, tetangga kita tuh yang baru pindah tuh dokter loh. Oh ya? Misal, itu satu yang diinginkan, tanggapan yang respon yang diinginkan. Iya, dokter itu. Wah, itu katanya tuh dokter spesialis penyakit dalam loh. Oh, iya. Ya, bagus toh. Bagus gimana? Ya bagus lah. Kamu cerita gitu maksudnya kan supaya nanti kalau kita sakit, kita bisa kunjungan ke rumahnya. Ya enggak, kalau itu sih yang penting baguslah, kita agak aman lah, kalau ada emergency bisa tanya dia. Lah kamu tahu nomor teleponnya? Ya nggak berani saya tanya, ini komplek kok nanya, ya nggak mungkin kita kenal. Nah, terus kamu tadi gembira tadi maksudnya apa? Ya merasa tenang gitu. Oh ya. Udah, nggak ada jalan keluar, nggak ada perubahan, tetapi dua-duanya udah ngobrol. Itu mungkin menyenangkan. Nah, masalahnya untuk bersikap sesederhana itu biasanya orang tidak bersedia. Orang maunya tuh sesuatu tuh sangat berguna, sangat efektif, efisien, tapi akhirnya tidak pernah mengalami sesuatu yang menggembirakan. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol santai itu diperlukan ya. Kalau saya misalnya udah setiap hari berada dalam tugas-tugas seperti ini, bukan berarti ini berat ya, tapi tugasnya banyak, abis ini ngobrolin apa, pengen makan sama teman-teman atau romo-romo di rumah itu, di biara itu, kadang-kadang ngobrolinnya santai aja, udah nggak usah ngomongin politik, ini diganti sama ini, itu ketangkep KPK, ini apa tuh, kadang-kadang tuh, ya namanya obrolan cowok ya, obrolan cowok kan sekitar itu kan, sekitar politik, sekitar yang hal-hal yang berat-berat. Saya bilang, ngobrol itu yang biasa-biasa loh, santai baik, saya bilang, kan orang Jawa semua nih, baru nanti kita membuat sesuatu yang berbahagia itu. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bagaimana kesan tadi ya. Jadi nanti dalam percakapan mungkin baik kalau nanti kita dengan melalui tanya jawab atau mungkin dengan dialog dengan teman-teman yang ada di sini dan juga dengan Hanli, nanti mungkin kita bisa perdalam lagi. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berkomunikasi ya. Jadi kita harus memperluas kesadaran kita sampai ke komunikasi yang disebut paralinguistik. Paralinguistik itu seperti bahasa, tetapi bukan bahasanya, bukan kata-katanya. Contohnya adalah nada suara. Ini kalau saya dari tadi ngomong begini ini juga semacam teknik ya, supaya Anda nggak tidur. Suaranya keras, saya juga ada lemahnya, ada ininya, kadang jeda diem, mungkin gitu ya. Nah, itu satu cara supaya berasa kayak Anda tuh sedang diajakin ngomong. Saya baru merasa nyaman ngobrol secara virtual tuh ya mungkin baru setahun ini ya. Itu setengah tahun pertama dulu tuh saya setengah mati ngobrol sama TV, ngobrol sama komputer, mana kecil, terus udah gitu kita ngobrol begini kayak kalian juga pada nutup-nutup videonya kan. Ini gue ngobrol sama siapa, gue nggak ngerti dia ngopi, apa dia pergi, apa dia kencing, udah kita ngobrol sendirian, ngelucu-ngelucu. Kalau di ruangan kan, saya bisa tahu, oh Anda tuh bergairah, Anda tuh bersemangat, Anda tuh melihat saya, Anda tuh, yang itu lucu banget, kamu kenapa ketawa-tawa sendiri? Saya bisa gitu.
Kalau di sini kan nggak bisa nih. Ada yang pasang pinter banget ya, misalnya di cover dia lagi senyum begini, tapi sebetulnya itu foto. Ya itu kekocakan orang-orang di zaman nge-zoom begini ya. Nah, satu, nada suara. Dua adalah pitch-nya. Jadi misalnya kayak ngomong misalnya gini, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Udah lain semuanya. Kalau ditulis sama, dan kalau bikin novel itu panjangnya di situ. Lalu dia mengatakan selamat siang dengan mata sedikit terbuka dan dengan nada seperti orang yang mengancam. Dan kemudian dia mengatakan selamat siang, sama sekali tidak ada sorot mata keramahan. Dan yang ada di situ adalah semacam orang yang hendak membunuh, dan ceritanya persis, suaranya persis seperti seorang pembunuh berdarah dingin. Meskipun kata-katanya selamat siang. Pitch-nya segitu terus. Saya punya contoh ya, ada seorang tante nih ya, tante, bukan tante saya, maksudnya tante-tante nih. Umurnya sekarang udah 71. Kalau ngomong tuh nggak bisa, Rama, Rama, aku tuh sebetulnya pengen ikut misanya Rama lu. Saya bilang, ini orang waktu saya belum masuk seminari, rumahnya itu seperti kayak 5 rumah di sebelah saya. Dia tuh kalau ngajar anaknya itu selalu jam 3 pagi gitu ya, jam 4 pagi, saking semua anak-anaknya itu harus jadi juara. Ternyata yang jadi juara tuh nomor 2 sama 3. Nomor 1 tuh nggak pernah jadi juara, bahkan agak-agak daya dongnya rendah gitu. Daya tangkapnya tuh rendah gitu ya, punya kesulitan gitu. Yang kedua, yang ketiga itu pintar-pintar semua dan pemuncak kelas semua. Dan dia kalau ngajar gitu, BA apa? Lah BA itu apa? BA apa? Kamu tuh kok nggak bisa? Waduh, cubit. Nanti dia BA lagi loh terus. Jadi nadanya itu ternyata setelah saya ketemu dulu, saya selalu nanya, itu kenapa sih saya kan biasa kalau bangun, kami kan kalau sekolah itu biasa bangun jam 5:15, jam 5:30 gitu ya kan, karena sekolahnya lumayan dekat gitu. Nah itu saya tanya, ya itu kalau pagi-pagi tuh suara kok kedengeran, beda 5 rumah kok suaranya sampai kedengeran tuh gimana? Akhirnya saya ketemu juga waktu saya udah, ya mungkin baru pertama kali saya pindah ke Jakarta ini, jadi sekitar 10 tahun yang lalu, ternyata nada suara si tante itu udah berubah. Rama! Ya persis seperti BA, Lili, Bali, waduh, pitch, irama, keras, lembut, dan bunyi. Dan itu sangat mempengaruhi. Maka ketika kita berbicara, salah satu hal yang pantas kita waspadai adalah itu ya, iramanya gimana, keras lembutnya, bunyinya, kita perhatikan dengan baik. Dan bahasa yang terbaik, yang di antara bahasa-bahasa itu tuh sebetulnya ada satu bahasa yang bisa mengungkapkan cinta, yaitu bahasa cinta. Melalui apa? Nggak ngomong, tapi melalui sentuhan. Yang pertama, disentuh aja. Jadi disentuh itu menunjukkan persetujuan, saya menghendaki kamu, saya suka sama kamu, saya senang, aku bangga. Bapak-bapak itu cukup begini-begini aja kalau nggak bisa ngomong, tapi menunjukkan kebanggaan. Atau kadang-kadang diginiin anaknya itu senang loh, kalau anaknya tuh didorong kepalanya, tapi dorongnya dorong sayang, pasti akan tahu tuh waktu mendekatkan. Yang kedua adalah melalui kata-kata yang positif, yaitu peneguhan atau apresiasi. Yang ketiga adalah melalui kebersamaan fisik, ya, ada di satu tempat bersama dan tidak mendua, lalu berkualitas atau quality time. Lalu yang keempat adalah dengan cara bahasa memberi hadiah. Dan juga yang kelima, melayani. Nah, saya kira di situ dulu untuk sementara apa yang ingin saya sampaikan. Dan sekarang saya pengen berinteraksi ya, dengan Anda juga, terutama dengan Hanli dan teman-teman yang ada di sini. Tuhan berkati, terima kasih kesempatannya buat saya. Teman-teman, yuk kita unmute semua dan kita kasih afirmasi buat Romo Erwin. Keren Romo, wah mantap, wah seru Romo, Mantap. hebat Romo. Terima kasih. Mantap Romo. Keren Romo. Terima kasih. Romo Erwin. Biasa Romo. Baik, Romo. Bagus Romo. Tuh, saya jadi pengen nangis nih, blushing lagi deh. Terima kasih.
Thank you. Selamat siang Romo, di sini hujan Pontianak. Oh iya, waduh, jauh sekali. Baik, terima kasih buat greetingnya, membuat Romo senang karena kayaknya Romo ini apa ya? Tadi ya saya tersentuh gitu. Romo bilang butuh waktu 1 tahun untuk bisa terbiasa Zoom seminar ya. Terima kasih teman-teman sudah membuat Romo merasa tidak sendiri di ruangan ini. Amin. Selalu ya kalau mendengarkan sharingnya Romo Erwin tuh tipe Romo yang straightforward, to the point, lugas, apa adanya ya. Tapi juga praktikal. Nah, tadi saya juga baca nih Romo nih di chat box ya. Contoh-contoh yang disebutkan Romo sangat nyata. Saya sampai ngakak-ngakak sendiri. Hati-hati loh Bu ya, ngakak-ngakak sendiri. Kakak. Lalu yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita menata hati Romo? Pikiran, menata hati, pikiran. Karena terkadang saat diajak bicara, kita sedang memikirkan yang lain. Nah ini mangkima ini Mo. Dan lagi belum connect. Itu lolot. Gimana tuh Romo? Kalau menata hati itu kan sebetulnya kan karena bukan yang ditata bukan hati menurut saya sih. Yang ditata itu sebetulnya pikirannya, kemauan dan kehendaknya. Kalau saya mau berbicara dengan kamu, kayak Bang udah bisa. maka sebetulnya yang kita sampaikan itu adalah bahwa saya pengen bicara sama kamu, saya pengen ngobrol sama kamu, dan dibangun dulu keinginan itu. Nah, biasanya orang itu ada yang suka entertaining banyak hal, ya, suka menghibur banyak hal, suka mengatasi banyak hal, atau suka misalnya menangani banyak hal, seolah-olah multitasking. Nah, multitasking itu nonsense ya sebetulnya, apalagi untuk komunikasi. Kita nggak mungkin bisa semultitasking komputer, yang satu menangani ini, satu menangani ini, satu menangani ini, lalu semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita harus punya fokus. Nah, itu yang disebut menata hati menurut saya begitu. Dan yang ditata itu adalah pikiran dan tadi intensinya. Saya punya intensi nggak ngobrol dengan dia gitu. Even dengan pasangan kadang-kadang ya. Dengan pasangan, kalau misalnya kita nggak punya intensi ngobrol dengan dia, akibatnya ya kita sambil lalu aja. Nah, biasanya ini yang terjadi pada pasangan-pasangan di usia yang lanjut. Di usia lanjut tuh maksudnya ya kayak udah 15 tahun ke atas, atau bahkan 10 tahun ke atas kalau sekarang itu makin muda ya. Nah, memikirkan hal lain, wah ini bahaya lagi nih kalau memikirkan hal lain tuh, berarti memang dengan demikian sebetulnya semuanya itu basicnya adalah pikiran kita. Kita mau mengintensikan obrolan kita itu atau komunikasi kita itu bersama, atau saya memikirkan yang lain. Mendingan kita bisa pause dulu, sebentar ya, aku nyelesain dulu, sebentar aja, kasih aku waktu 10 menit, nanti aku ngomong. Nah, mungkin itu lebih bagus ya. Jangan menata hati dengan maksud untuk melakukan 2 hal atau 3 hal yang berbeda dicampur dengan komunikasi. Itu menurut saya sesuatu yang menyakitkan bagi orang yang kita ajak bicara. Thank you, Vero. Kayaknya kenal orangnya. Baik Romo, thank you. Nih Mo, saya mau menyampaikan afirmasi positif lagi nih buat Romo, biar Romo makin blushing. Coba Romo dipegang dulu kepalanya supaya nggak terbang Romo. Pegang ya. Romo ngocol tapi serius, santai, tapi masuk. Maksudnya masuk apa ya? Iya, memang Romo Erwin tuh terus sebenarnya pengen jadi stand up comedian. Tapi pada waktu itu Romo Erwin belum seperti sekarang. Jadi gagal ya. Sekarang. Cuma sekarang udah terlanjur jadi Romo ya, Mo ya. Lalu ada juga nih Mo, katanya gini, Romo Erwin asik deh ceritanya, top banget deh. Loh Romo tuh tadi lagi ngajar apa lagi cerita ya Mo? Iya, antara lah dua-duanya. Oke, ini ada yang japri saya dulu nih, yang direct message dulu ya. Oke, kehidupan masa kecil bisa amat berpengaruh dengan sifat watak tabiat seseorang nggak sih Mo? Ada yang nanya begitu. Kehidupan masa kecil mungkin yang dimaksudkan adalah cara mendidik ya, orang tua mendidik kita dengan cara apa? Misalnya dengan cara keras, atau kita terbiasa mendengar suara keras, atau kita sering mendengarkan suruhan-suruhan, atau kita punya luka dengan orang tua, atau mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak kita harapkan terjadi gitu. Dan itu pengalaman yang sama direspon secara berbeda sama orang. Jadi itu mempengaruhi kita, bisa
Jadi misalnya 5 anak diteriakin semua nih sama mamahnya nih, mamanya suka teriak yang mama, misalnya contohnya mama yang tadi ya, ngomongnya tentang kamu ini benerin, kamu ini, kan ada orang yang memang hobinya suara tinggi ya. Tetapi 5-5-nya belum tentu mengalami luka yang sama dan pengalamannya sama. Ada orang yang resistensinya tinggi, resiliensinya tinggi juga, sehingga dia juga bisa melalui masa itu tanpa rasa sakit. Tapi kalau yang misalnya terkena banget, misalnya gampang takut atau gampang kagetan gitu ya, dan itu akan mempengaruhi di kemudian hari. Jadi masa kecil itu menurut saya amat sangat berpengaruh ketika kita tidak sadar dan ketika kita belum dapat inspirasi secara psikologis atau tuntunan dari suatu sesi konseling atau suatu sesi seminar dan lain sebagainya, di mana kita bisa eksplor dari mana sumbernya itu ya. Sehingga kita berjalan tuh kayak membuta gitu, pakai ibaratnya kalau orang karateka tuh tangan kosong, nggak punya apa ya, kemampuan, nggak pakai senjata atau nggak pakai apa namanya, ilmu-ilmu tertentu, itu kita bisa sedih banget atau mungkin kita bisa parah banget ketika berelasi sama orang. Ada yang imitasi orang tuanya banget, dia benci. Aku tuh benci banget sama papaku. Papaku tuh kalau ngomong kasar. Nah, situ ngomongnya barusan kasar. Baru ngomong kasar aja udah sama. Nah, ternyata orang yang dibenci itu biasanya batasnya bisa jadi saya imitasi dia. Saya bisa samaan sama dia gitu. Nah, itu yang mungkin dari pengalaman masa kecil ya, banyak macamnya sih kalau dalam ilmu psikologi, bahkan itu amat sangat berdekatan dengan kepribadian kita. Bahkan ada yang bilang dari segi urutan kelahiran lah, cara pendidikan orang tuanya, atau mungkin juga kesalahan apa misalnya pada waktu masa kecil itu pernah mengalami pengalaman traumatik, itu juga ya pasti sangat berkaitan. Oke, Romo, moderator boleh dong ya nanya ya. Ini Romo Erwin ini Romo yang segudang pengalaman memang berhubungan dengan Pak Sutri. Makanya Romo tuh kalau cerita bisa sangat-sangat membumi banget karena Romo tuh di Keuskupan Agung Jakarta juga menerima konseling Pak Sutri ya, Mo? Masih nggak, Mo? Karena jadwal Romo kan sibuk banget ya, masih ya? Ya. Nah, saya mau nanya nih, Mo, kan Romo kan banyak banget ya pengalaman memberikan konseling pada Pak Sutri. Kalau based on pengalaman Romo ya, itu sebenarnya tantangan yang paling besar atau paling sering muncul ketika bicara mengenai komunikasi Pak Sutri dari yang Romo pernah temui di KJ, itu apa sih, Mo? Tantangan yang paling besar itu ya nggak mau berubah ya, menurut saya. Nggak mau berubah ya? Nggak mau berubah. Orang udah, ya dia kan tahu saya itu memang begini, sejak nikah itu saya memang nggak banyak omong. Ya gitu, misalnya contohnya. Dia kan tahu, saya itu memang orang yang cerewet. Ya dia tahu, tetapi musim berganti musim harusnya harus ada penyesuaian, tapi saya nggak mau menyesuaikan dengan itu. Harus tahu dan harus terima inilah saya gitu. Nah itu yang biasanya kalau buat saya yang sulit tuh ditanggapi tuh kalau udah begitu ya, istilahnya dalam istilah rohani itu disebut orang yang tegar tengkuk gitu loh. Tegar tengkuk ya begini aja udah nggak bisa nengok kemana kiri kanan. Yang mungkin gitu ya. Salah bantal kayak itu, Romo. Perlu ganti bantal. Oke, Romo, ini ada pertanyaan nih. Sebelum yang di DM, gantian ya DM everyone biar adil. Selamat siang, Romo Erwin. Bagaimana kalau yang kita ajak komunikasi itu agak sulit diajak kerjasama dalam tanda petik? Misalnya kita udah bicara biasa, dianggapnya beda. Nah, itu kita salahnya di mana ya? Bagaimana menyikapinya dengan bijak? Terima kasih. Aduh, ini pertanyaan yang susah menurut saya sih. Nah, dianggapnya kita bicara biasa, dianggapnya beda. Nah, harusnya juga jangan melihat orang lain seperti gini. Orang lain tuh hanya seperti penangkap kesan, ya. Jadi hanya orang yang akan melihat kesan. Kok aku ngomong begini dia kok begitu? Kayak tadi itu yang saya contohin kan. Ya udah maaf. Ya udah maaf, gue minta maaf kalau gue ada salah. Gue kan salah kan? Lu tuh nggak minta maaf, tau nggak? Lu tuh nyolot. Loh, kok mungkin yang si orang minta maaf ini akan seperti itu? Kan aku ngomong biasa, kamu kan butuh maaf kan? Tetapi
Saya ngomong kok salah. Ya Anda merasa biasa, tetapi soal biasa enggaknya itu perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan biasanya oleh orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Ya konselor atau mungkin orang yang bisa menjadi penolongmu ya. Penolong itu siapa ya? Macam-macam tergantung tingkatan. Paling gampang tuh misalnya adalah seorang konselor ya yang bisa menangkap cara ngomongmu gimana. Nah, Hanli saya juga mungkin sebagai seorang yang sering konseling dan melihat pasangan-pasangan ya, kebanyakan dari masing-masing orang itu kan selalu ngebayangin dirinya sendiri. Contohnya kayak gini misalnya, suami saya itu ya ampun, tahu nggak Romo ya, sekarang gini Romo, dia pulang Romo, biasa pulangnya jam 6:30 Romo, terus dia datang dong jam 8. Salah nggak kalau saya nanya Romo? Saya nanyanya baik-baik loh Romo, saya bilang, kamu kok pulangnya jam 8? Dia jawabnya begini Romo, ngapain kamu tanya jam 8? Dan lu nggak percaya? Coba Romo, saya tanya biasa loh Romo, saya cuma nanya kenapa kamu pulang jam 8. Terus saya bilang, udah, Ibu udah ceritanya udah. Saya tanya Ibu nadanya segitu nggak? Ya saya tanya gitu doang Romo. Kenapa kamu kok baru pulang jam 8? Enggak, maksud saya itu gini Bu, nadanya itu loh, kenapa kok kamu pulang jam 8? Segitu nggak Bu? Ya saya nanya, saya kan sampai namanya orang khawatir ya Romo, namanya ibu-ibu ya Romo, saya itu bapaknya itu pernah jatuh tak ketahuan. Nah saya jadi nanya dong sama dia dong, kenapa kamu pulang jam 8? Enggak Bu, Ibu yang benernya gimana nadanya? Ya cuma saya nanya gitu aja Romo, bukan nadanya yang benar pada saat itu bisa nggak Bu? Ya saya nanya sih, memang saya nanya begini, loh kok kamu pulang jam 8? Biasanya kan jam 6:30. Oh jadi Ibu nanyanya, loh kamu pulang pakai kata lo ya Bu? Kalau nggak salah saya pakai kata lo. Loh kok kamu pulang jam 8? Oh pakai lo dan kok ya Bu ya? Loh kok pulang jam 8? Nah jawabannya Bu sekarang saya peragain ya Bu. Loh kok kamu pulang jam 8? Biasanya jam 6:30. Lah kalau pulang jam 8 kenapa? Oh cocok loh Bu sekarang loh. Dibandingkan dengan yang tadi, kamu pulang jam 8 kenapa? Ngapain kamu tanya-tanya? No, kalau begitu kan yang di sana disangatkan, yang di sini disederhanakan. Jadi bahasanya bisa jadi, ini saya nggak mau nyalain yang nanya ya, tetapi pertanyaan bahwa misalnya saya ngomong biasa, dia jawabnya begitu, itu harus kita pastikan benar-benar biasa nggak? Kita ngomong biasa tapi nanya. maaf loh, dalam nama Tuhan Yesus loh. Itu tadi perempuan itu temanmu biasa ya. Ini aku sama ketawa loh nanyanya. Nah, you nanya biasa, materinya yang tidak biasa. Kenapa kamu nanya perempuan itu masih banyak omongan yang lain? Nah, kayak gitu ya. Jadi, saya tidak bisa melihat bahwa kalau memang kita memang benar-benar biasa, tanggapannya luar biasa dan unusual atau tidak proporsional, katakanlah begitu, maka tanggapan itu dianggap sebagai tanggapan yang emosional. Tetapi Anda harus cek dulu, benar nggak nadanya, pitch-nya, materinya, ya, intensitas keras lembutnya suara, itu memang benar biasa atau enggak, gitu. Terima kasih. Oke. Jadi ternyata komunikasi itu seperti penyanyi ya, Romo. Harus memperhatikan pitch, harus memperhatikan nada, harus memperhatikan konten. Nah, teman-teman, coba dicek nanti ya. Coba dicek-cek kalau ngomong tuh nadanya gimana sama ini, pitch-nya gimana, ekspresinya gimana ya, Mo. Cibi-cibi. Nah, Mo, ini ada yang nanya nih, DM ya. Gantian ya, DM. Hanli tolong tanya. Oke, saya tanyain. Bagaimana sebaiknya bersikap dan merespon ketika pasangan sedang jutek dan seolah semua bakalan salah baginya? Ngomong salah, diam ternyata juga salah. Biasanya saya otomatis jaga jarak tuh, Mo, dan menghindar daripada kena semprot. Bagaimana supaya pasangan mau untuk terbuka dan mau berkomunikasi? Nah, silakan Mo, supaya nggak disemprot, Mo. Kalau lagi jutek itu juga harus Anda lihat, benar nggak dia biasa jutek. Kadang-kadang kita pretend bahwa ini jutek nih, gitu ya. Pretending atau mengandaikan bahwa ini sedang, kalau mukanya begini dia jutek nih gitu. Padahal seorang istri adalah atau istri atau suami itu bisa mengenal kalau dia begini harus digimanain. Mungkin kita nggak ngomong, mungkin mulai dengan sentuhan, ya kan?
Nggak usah ngomong dulu, sentuhan dulu. Sentuhan itu gimana? Kamu capek ya? Aku pijitin mau nggak? Mungkin pijitannya cuma kalau dihitung-hitung 15 kali pencet pokoknya satu. Tapi sambil ngobrol. Sampai 15, ini kan 15 udah lumayan. Kalau cuma 2 kan ketahuan bohong-bohong ya kan. 1, 2, mau dipijit nggak kan ketahuan kan. Kalau 5 kayaknya 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Bohong. Kalau 10 udah lumayan, tapi kalau 15 tuh udah kayak serius gitu. Apalagi kalau mijitnya pelan-pelan gitu ya. Kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Oh ya udah. Stop dulu kalau jawabannya mulai keras, stop. Jadi itulah pasutri bedanya dengan orang lain. Kalau orang lain dia ngomong begitu ya stop, ngapain saya mesti komunikasi dengan dia. Besok-besok aja dia moodnya nggak bagus, itu bos kita, rekan kita. Tapi kalau pasangan ya menurut saya dia nggak mau ditanya, nggak apa-apa. Dia masih suami saya kok. Dia diem aja suami saya. Mungkin orang-orang harusnya begitu loh. Jadi jangan menganggap bahwa dia harus selalu bersikap. Nah, istri-istri ini biasa. Misalnya ya, saya melihat bahwa istri-istri ini atau para perempuan itu biasanya ingin segera mendapatkan tanggapan, ingin segera mendapatkan respons, atau bahkan ingin segera masalah diselesaikan. Dia nggak mau ada rahasia di antara kita. Seolah-olah lagunya beruri, jangan ada dusta di antara kita, itu ngena banget. Padahal sebetulnya nggak mesti laki-laki itu nggak sedia begitu ya. Nggak secepat itu, nggak se-ready itu untuk membahas satu persoalan. Apalagi kalau dia belum tahu maksudnya. Apalagi kalau dia lagi ada masalah. Dia pengennya menyelesaikan. Kan mungkin kalau pakai stereotyping ya, stereotype itu maksudnya biasanya laki-laki begini, biasanya perempuan begitu. Meskipun tidak harus ya. Kan kebanyakan laki-laki juga pengen pencapaian. Dia memikirkan misalnya, ini kok penghasilan turun, atau apa maksudnya pendapatan turun, atau utang belum terbayar. Mungkin dia lagi memikirkan itu sehingga dia kayak jutek. Ya Anda delay aja dulu, nggak usah diselesain. Aku mau ngajak ngomong tentang anak kita. Bisa nggak besok? Sekarang. Sebentar aja lu dengerin. Nggak bisa. Nah, jengkel. Tunggulah. Delay, postpone dulu. Nggak selalu, apalagi kalau saya pakai istilahnya begini ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pakai istilahnya begini aja. Kalau itu tidak mempengaruhi keselamatan, delay. Bahasanya gitu, tanda petiknya. Ini mempengaruhi keselamatan nggak? Kalau pakai bahasa rohani loh. Kalau ini mempengaruhi keselamatan, ya lakukan sekarang. Apapun yang terjadi, paksa dia untuk ngobrol. Nah, itu dia yang harus adaptasi. Tapi kalau nggak mempengaruhi keselamatan, ya kita bantulah pasangan kita untuk delay sejenak pembicaraan. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan to everyone dan juga direct message sama nih. Kayaknya ini penting nih. Roma Erwin, bagaimana caranya ya menghadapi pasangan yang irit bicara di rumah? Hemat. Padahal kalau dengan teman-teman, boros. Nggak, itu borosnya saya tambahin ya. Maksudnya bisa bicara panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini sama nih. Romo, bagaimana jika pasangan irit ngomong? Kalau nggak diajak ngobrol, ya jarang banget ngajak ngobrol duluan, kecuali ada keperluan. Mau beli sesuatu, mau minta kunci mobil. Jadi dalam rumah tangga 11 tahun ini, hampir nggak pernah duduk bersama, ngobrol santai berdua. Dan ini jadi permasalahan yang tidak pernah ada jalan keluar, selain nerimo aja pasangan seperti itu. Nah, ini pasangannya pelit ngomong, bukan pelit duit, Romo. Itu dulu pacarannya bagaimana ya? Apa lewat aplikasi apa bagaimana ini? Saya jadi keder nih kalau kata orang Betawi ya kan. Ini dulu Anda pacaran mestinya Anda sudah tahu bahwa pasangan Anda waktu pacaran itu, pasangan juga namanya ya. Pasangan Anda itu seorang yang irit ngomong. Irit ngomongnya itu macam-macam. Ada yang memang dia menganggap bahwa bahan-bahan yang dibicarakan tuh seharusnya yang maha penting. Paling biasa tuh biasanya laki-laki ini. Yaitu maha penting itu apa? Pekerjaan. Jadi ada output, kalau saya ngomong tuh ada output, ada orang yang begitu. Yang kedua adalah memang muncul dari sifat dia yang misalnya inferior, ya. Jadi dia seorang yang tidak percaya diri, nggak suka ngomong gitu, atau takut salah, atau punya pengalaman masa lalu biasa disalahin. Nah, itu kan kita nggak tahu. Tapi kan biasanya kita itu baru sadar bahwa pasangan kita itu tidak menarik itu sesudah beberapa puluh tahun atau sesudah
di atas 5 tahun. Padahal waktu pacaran seneng banget, aduh gila ya tuh orang ya tuh, Rangga banget. Tahu ya Rangga ya, ada Nah, apa kenal dengan Romo, ini banyak itu? milenial. Nah, Dylan Romo. masa milenial tadi kan ada yang Iya cuma juga 10 sih. 10 Iya tahun. juga sih. Kalau itu berarti Roy Martin, Romo. Roy Martin. Nah, waduh. Nah, itu ya, itu diem banget, gila cowok itu cool banget. Udah sumpah dia tuh cakep banget, dikit ngomongnya. Nah, sekarang Anda rasain bahwa cowok yang cakep itu berubah menjadi sedikit berkurang cakepnya. Tetapi yang makin jelas adalah diamnya. Satu, ya saya mau ingetin itu. Maka kalau cari pacar, bagi Anda yang belum menikah, Anda harus tahu, ini akan berlangsung selamanya. Tapi Romo, gimana cara menyelesaikan kalau pasangan kita diem? Nah, kita lihat bahan-bahan apa yang dia sukai. Papa saya seorang pendiam, mama saya seorang yang ngomong, udah jelas tuh. Ya, papa saya tuh diem banget. Tetapi kalau disuruh ngomong soal kerjaan, waduh, dia pasti banyak. Hobinya dia pasti banyak. Nah, kita harus tahu cara ngomongnya. Tetapi mama saya karena udah tahu dari sejak pacarannya 8 tahun itu memang dia pendiam, ya dia udah terima. Paling cuma jengkel, kalau di ini aja nggak ngomong apa-apa, diem aja, jawab dikit kayak apa. Mama saya suka ngomong begitu. Ya udah, papa saya tapi orangnya sabar banget gitu ya. Ya udah, dia ngomong dikit. Memang pada akhirnya Anda harus menerima pasangan Anda. Siapa itu? Kalau orang yang memang materi pembicaraannya itu tidak terlalu banyak, artinya adalah bahwa dia tidak membuat segala sesuatu itu menjadi perlu untuk dibicarakan. Tetapi kalau kitanya nggak bisa terima, kita akan tuntut dia ngomong sebanyak yang kita. Padahal Anda tahu, kalau ada pasangan Anda sebanyak ngomongnya sebanyak Anda akan bosan. Orang yang pintar ngomong biasanya tidak terlalu suka pada yang ngomong. Biasanya lebih suka sama yang dia mendengarkan, karena dia membuat rekaman dan yang lain sebagai listener. Itu jadi jangan double standard ya. Di salah satu sisi Anda menyukai didengarkan, di sisi lain Anda tidak suka tidak dijawab. Nah, itu sebetulnya adalah konsekuensi. Anda sukanya yang mana? Ya kan? Masalahnya adalah setelah jadi suami istri, Anda nggak bisa memilih lagi. Itu sudah jadi pilihan. Itulah gunanya discovery. Acara saya itu kalau di keuskupan ya, orang pacaran, saya suruh supaya mereka kenal dulu. Suka nggak ada dengan orang tipikal begini? Ada nomor 3 itu soal komunikasi. Nah, kalau memang suka, lanjut. Kalau nggak suka, nggak usah dilanjutkan. Nah, masalahnya kalau udah nikah begini nih, ya kan? Materi susah. Saya merasa ya sudah beberapa tahun membuat konseling ya, tidak mungkin kita mengubah orang dalam waktu singkat untuk dari mulai diem ke ngomong itu nggak mungkin. Yang ada adalah orang yang ngomong mulai insyaf. This one is really a silent person. Jadi udah terima aja. Tapi minimal dia ada gerakannya, tangannya, misalnya gimana, setuju nggak? Nah, itu tanda udah setuju tuh, gitu. Apalagi kalau udah gini-gini. Apalagi kalau ngomong, apa sih yang nggak buat Atau tanda yang lain itu Romo ya? Romo? Atau tanda yang lain itu kalau udah begini-begini Romo ya? gitu. Wah, itu yang menikah yang tahu ya. Kalau Oke, thank you Romo. Nah, tadi saya mau ngomong apa ya, jadi lupa deh. Ini Romo, ada yang nanya, Romo, ada nggak retret keluarga? Romo bikin dong retret keluarga. Dua sama teteh saya. wah, itu ada komunikasi sendiri. Retret keluarga ada, tapi sekarang ini kan sulit ya. Retret terbaik itu memang retret temu muka. Kalau retret seperti sekarang online begini itu akibatnya kita nggak tahu apakah dia kebelet kencing, apa dia pengen minum. Itu kan nggak jelas. Saya maunya kalau retret itu ya kalau memang enggak ya seminar ini aja gitu ya. Tapi kalau retret itu rasanya orang nggak bisa fokus kalau berada di rumah. Jadi dia nggak retreat karena tetap berada dalam kesibukan. Gitu. Iya, nggak ini ya, nggak berjarak ya Mo ya. Betul. Oh iya Romo, tadi sebenarnya saya mau nambahin ini ya, boleh ya Mo ya? Boleh, Jadi kalau pengalaman juga dari ruang konseling gitu ya, ketika konseling Pak Sutri, itu ada pernah kisah lah dengan Pak Sutri, kenapa sih suaminya tuh nggak mau gitu ya, akhirnya ngobrol sama istrinya, karena suaminya ketika lagi konseling berdua, dia bilang,
Iya Bu Hali, soalnya kalau ngobrol istri saya langsung ngeritik. Kalau ngomong istri saya langsung ngejudge. Kalau ngomong kayak langsung nah kayak gitu. Jadi akhirnya si suaminya ilfeel, males ngomong sama istrinya. Itu juga pernah kami dapatkan pengalaman di ruang konseling. Gitu ya. Jadi sama-sama refleksi kali ya Romo ya. Betul, betul, dua-duanya. Yes. Oke, wah banyak banget nih Romo, ada ribuan pertanyaan. Gimana nih milihnya ya? Ya, Oke. selesai jam 5. Siang Romo, bagaimana cara kita menghadapi pasangan yang suka temperamen dan tidak suka menghargai pasangannya dan merasa dia yang harus dihargai dan harus dihormati. Wah, kebutuhannya untuk dihargai dihormati tinggi. So, bagaimana Romo? Ya itu tadi yang dibilang intensinya apa? Jadi sebetulnya lebih ke tujuan hidupnya itu ya, yang tujuan hidup tuh belum tentu sesuatu yang bernilai positif. Tapi tujuan hidup setiap orang itu berbeda tergantung dari apa yang dikejar gitu. Kalau nilai kekuasaan, nilai hormat orang pada dia itu yang dikejar, ya pasti dia akan melakukan segala cara supaya itu terjadi gitu. Nah, maka dalam pembicaraan pun ada orang yang nggak suka. Misalnya kalimatnya adalah, jangan potong saya belum selesai bicara. Wah, itu kalimat yang seperti itu tuh biasanya muncul dari orang-orang yang memang ingin didahulukan ya. Nah, itu juga harus apa ya? Harus menyadari diri. Nah, masalahnya kalau Anda ikut seminar seperti ini, Anda ikutnya sendiri itu yang merugikan. Jadi Anda yang harus berkorban, Anda yang harus belajar. Berarti kalau berkorban atau belajar itu berarti Anda yang harus adaptasi. Tapi lain kalau nontonnya berdua nih, kayak Pak Petrus sama Bu Elisa ya. Nontonnya berdua saling mengingatkan, tuh, lu tuh, makanya kamu kalau ngomong begitu tuh. Nah, itu lebih enak ya. Nah, biasanya masalahnya tuh di sini tuh pasti bisa dikatakan lah paling optimis itu ya 60% perempuan, 40% laki-laki, itu udah paling optimis. Lebih umum lagi itu adalah kayak 70-30% lah laki-laki yang mau ikut acara begini-begini gitu ya. Nah, Romo, ada pertanyaan memang nih di direct message. Gimana caranya ajak pasangan, suami, untuk mau ikutan kayak gini-gini, Romo? Tips-tips praktis katanya. Tipsnya itu harus melihat siapa yang bicara biasanya tuh ya. Biasanya Anda katakanlah dengan promosi-promosi yang hanya Anda sendiri yang bisa menyampaikan tuh kepada pasanganmu gitu. Mungkin kamu lihat dulu lah sebentar, siapa tahu gitu, pakai bahasa-bahasa begitulah. Aku percaya, aku pengen banget, aku seneng banget kalau aku bisa ikut. Mungkin menyampaikan dengan bahasa kebutuhan, bahasa hati itu juga menyenangkan pasangan sehingga merasa dihargai. Aku tahu nggak kalau ikut seminar tuh yang lihat orang lain tuh sama pasangannya tuh kayak ada perasaan iri gitu loh. Padahal aku tuh seneng banget, bangga aku bisa nunjukin suamiku di hadapan publik tuh loh. Yeah. Suami model begini aja publik. Tapi kamu harus tunjukin ngomong, saya senang, tapi ini nggak bohong, nggak boleh bohong ya, nggak boleh bohong. Bahwa saya senang, saya bangga kalau saya bisa ikut berdua satu frame sama kamu tuh, ya kita bisa belajar bareng. Tuhan berkati kan waktu kita menikah kan berkati berdua. Kalau bisa loh ikutan ini berdua, tapi aku percaya sih, kalau Tuhan bekerja apa sih yang nggak mungkin? Waduh, itu sih. Saya jadi tertarik nih. Kok Romo kok kayaknya fasih banget ya? Apa itu pengalaman pacaran dulu sebelum masuk seminari, Romo? Ada lah yang gitu. Tapi kan saya sebagai laki-laki kalau nggak diyakinkan ya, kita mau ikut apa gitu, mau nggak diyakinkan, ikut aja. Kadang-kadang malah justru nggak perlu ngomong banyak kok. Coba dulu lah, bagus, bener bagus. Saya cuma ngomong gitu doang, tapi dia yakin, tegas gitu, saya ikut. Tapi kalau bagus lo ini lo ikutlah, nyoba dulu lah, apalah gitu. Ah, nggak jelas banget lo ngomongnya. Itu pasti banyak ibu-ibu deh males gitu. Jadi perlu teknik-teknik dan art ya. Speaking is an art ya kan, even communication is an art. Impression tadi seperti saya bilang tadi. Sambil begini-begini Romo ya. Oh, jadi nanti kalau ada acara BKKTM berikutnya, apalagi kalau pembicara Romo Erwin, itu bisa jadi password. Pembicara Romo Erwin loh, gitu. Betul ya, Mo? Emang siapa dia gitu? Nih, Mo, kalau pasangan lagi marahan,
sukanya jadi gagu. Bisa tahan nggak ngomong berhari-hari, saya ngomong didiemin. Kan kesel ya. Iya sih, bete. Ya, Gimana? ya. Itu tadi ya, perempuan kan lebih suka mau menyelesaikan. Nah, sebaiknya beri waktu. Kalau enggak ini, tulisan, kalau dia masih ngomong. Dan tulisannya itu jangan bentuknya lebih menuntut ya. Kalau tulisan-tulisan atau permohonan-permohonan komunikasi kita itu demanding atau menuntut, itu biasanya malah menambah orang jadi senewan gitu loh. Ini udah masalah nggak diselesain, malah ada tuntutan, pokoknya, gitu. Tapi kalau Anda memang sudah mulai surut marahnya dan pengen ngomong gitu, omongin aja. Aku seneng banget kalau kita bisa segera ngobrol, bisa nyelesain masalah, bisa paling nggak komunikasi lah. Mungkin singkat aja, with love, gitu. Itu tambahan kadang-kadang tuh yang begitu-begitu yang saya bilang impression. Orang-orang ini kadang-kadang, orang-orang Indonesia itu kadang-kadang nggak romantis ya. Iya, Karena kalau malu kucing ya, Mo. lagu kayak mengada-ada, lebay. Nah, cobalah dihindari kalimat lebay-lebay gitu. Kalian itu memang lahir dari kelebayan. Itu waktu pacaran kan Maksudnya, lebay-lebay. coba Romo, maksudnya gimana maksudnya? Waktu pacaran kan lebay-lebay kan. Terus Romo, terus maksudnya gimana ya? Yang dialami Lehanli gimana? Ya, kalian tuh lahir dari kelebayan. Tapi kelebayan yang itu hilang ketika pernikahan terjadi. Romantisme yang saya maksudkan ya. Jadi kalimat-kalimat yang dulunya itu sayang, kamu ini nggak sayang, kamu ini sekarang udah panggil ma, itu. Makanya kalau saya sih usul sebetulnya ya, nggak usah lah mengubah-ubah jadi ma, pa, nanti udah tua dikit jadi opa, oma gitu ya. Ya meskipun mama saya juga begitu ya, dulu manggil mami, papi, manggilin dirinya gitu ya, terus jadi oma, opa gitu. Ya kalau cocok disepakati bersama, tapi kalau nggak terlalu cocok, nggak terlalu romantis, ubah aja pakai nama terus. Ya, itu menjawab. Ada yang bertanya, tahapan usia perkawinan makin lama, makin berkurang kemesraannya. Harusnya nggak gitu ya, Mo ya? Harusnya nggak gitu, tetap. Jadi manggilnya jangan ma, pak, masih apa tadi? Hani, Ya, misalnya. ayah. Nah, seperti waktu pacaran dulu lah, Handli kan tahu pasti. Oh pasti dong, Mo. Romo nggak kan? Kasihan memang. Nah, ini tuh ya, saya merasa ada satu pertanyaan yang menarik ya, yang berhubungan dengan extended family, yaitu mertua-mertuaan nih, Mo. Bentar ya, tadi mana ya? Mana ya yang berhubungan dengan mertua-mertuaan ya? Nah, ini. Tua beneran kali. Yang Romo, bagaimana cara ajak komunikasi ke pasangan kalau lagi kesel sama mertua yang suka kepoh? Nah, ini orang ketiga seringkali bukannya Will dan Phil nih, Mo. Berarti kita itu korban ya. Kalau misalnya orang ketiga itu adalah mama papa kita atau mama papanya, itu berarti extended family itu even though itu papa mama kita atau papa mamanya, itu adalah orang ketiga ya. Nah, orang ketiga itu kalau nggak disukai dan kemudian berimbas pada kita, efeknya pada kita, berarti ya kita korban gitu aja. Caranya adalah maka nanya dulu kamu ada apa, diselesaikan. Maka biasa kalau tidur itu ngobrol dulu, jangan udah lelah, sama-sama lelah baru tidur atau tidurnya telat. Masuk kamar tidur itu pada saat masih ini ya. Saya sering mengusulkan sih sebetulnya. Kalau masuk kamar tidur, pasangan suami istri itu jangan dalam situasi yang sungguh-sungguh sudah lelah. Harusnya masuk kamar tidur itu masih agak seger dikit, cuma ada sisi capek tapi masih agak seger bisa ngomong. Supaya apa? Supaya terbiasa ngobrol. Dan ngobrol di situ tuh menyenangkan biasanya gitu, karena suasananya relax, kita juga nggak dalam situasi tekanan pekerjaan ya, sehingga bisa ngobrol. Kalau misalnya dalam tekanan itu dari orang-orang yang terdekat, orang terdekat dalam arti ring 2 ya, ring satunya kan adalah Anda dengan pasangan. Nah, ring 2-nya itu adalah misalnya extended family tadi, atau anak-anak bisa juga. Jadi bukan hanya orang ketiga tuh, bukan hanya mertua, tetapi anak-anak juga lagi ngeselin itu juga bisa. Nah, Anda harus bisa mencari waktu dan membuat dia sadar, ini tuh bukan masalah kita loh. Kamu sadar nggak? Ini tuh bukan masalah kita. Jadi tolong kita bisa selesaikan bersama, meskipun dia itu mamaku, tapi ini bukan masalah kita. Mungkin kalimat itu sedikit bisa jadi bisa jadi pembuka ya. Iya, itu bagus banget Romo. Karena research-nya
salah satu dari alasan terkuat terjadi konflik dalam keluarga Pak Sutri adalah kehadiran orang ketiga, yaitu keluarga besar sendiri. Jadi itu tips dari Romo itu bagus ya. Nanti saya juga pakai tuh kalau itu terjadi pada saya. Oke, Romo, ini ada yang menggebu-gebu ingin bertanya langsung pada Romo. Silakan, kita buka jalurnya. Pak Yohanes dari Jambi. Silakan Pak. Tahu ya. Pak, masih di mute Pak? Oke, silakan Pak. Nah, sip, thank you. Oke. Mari Pak Selamat Yon. sore Romo. Selamat sore Pak. Ya, saya ada 2 pertanyaan sih kayaknya yang mau ditanyakan langsung sama Romo. Begini Romo, saya menikah sudah lebih kurang 14 tahun ya. Tetapi kita suami istri itu suka selisihnya tuh di komunikasi tuh, kalau saya tuh suka lebih pakai logika gitu kan. Kalau cewek tuh lebih banyak pakai hati. Jadi di situ kadang terjadi benturan. Saya berpikir harusnya begini, tetapi istri berpikir bukan begitu, harus lebih begini gitu loh. Nah, jadi itu mau saya gimana ya, biar ngeblend gitu loh mau. Jadi jangan masalah perbedaan logika dan hati itu jadi satu konflik di dalam rumah tangga. Nah, itu yang satu. Yang kedua, ada satu quote yang bilang begini, kalau menikah itu kamu lagi melangkah menuju penderitaan, bahagia itu cuma bonus gitu loh. Nah, jadi dengan dia punya alasan-alasan bahwa masuk akal sih kalau saya bilang, ya kamu kalau sudah menikah kamu harus lepasin ego kamu harus lepasin kesenangan kamu harus lepasin mungkin hobi-hobi kamu, karena kan kalau sudah menikah tidak bisa kita sebebas waktu kita masih bujangan gitu kan, masih sendiri gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak bisa istilahnya merendah atau mendalam untuk hidup bersama, saya pikir memang itu jadi satu penderitaan karena kita enggak bebas gitu, mau kasarnya nggak bebas gitu kan, terikat gitu loh. Nah, jadi gimana maksudnya, apakah ataukah kamu setuju dengan quote seperti ini, ataukah ada trik-trik gimana gitu supaya pernikahan itu benar-benar sebenarnya adalah sesuatu yang membahagiakan karena Tuhan yang menyatukan kita gitu loh. Terima kasih Romo. Ya. Soal ngeblend tadi ya, bagaimana bisa ngeblend gitu, pendapat itu ya, harusnya ngeblend itu diusahakan berdua. Kita harus punya mendengarkan ya, attitude, sikap mendengarkan. Mendengarkan itu kalimat yang paling gampang diomongin, tapi kita lebih suka mendengar aja gitu. Kalau pakai kan itu nggak menyenangkan. Hearing bagi kita itu more often daripada listening to. Makanya kalau dalam bahasa Inggris tuh listening tuh nggak pernah ditempatkan sendiri, listen nggak bisa. Listen tuh harus ada listen to. Tapi kalau hear something, udah langsung. Nggak usah hear to, karena with no intention kita bisa dengar nih. Yang Anda yang lagi masak-masak di rumah, lagi ngerawat anak, lagi nonton Korea di sebelah sana, sambil mendengarkan seminar ini, Anda hanya hear ini gitu. Nah, tapi kalau Anda misalnya mau mendengarkan, ya mendengarkan tuh, oh maksudnya begini, dia jalan pikirannya gini, kenapa dia ngomong sambil melotot-melotot, kenapa dia ini, oh dia pengen dimengerti, oh nggak pengen dijawab nih, kayak kalimat ini nggak pengen dijawab deh, gitu misalnya. Jadi ngeblend ya, ngeblend itu dalam arti adalah bisa menemukan enaknya ngobrol berdua, udah itu aja. Kalau suami istri tuh nggak banyak ya hal-hal tertentu yang harus segera diselesaikan. Kalian tuh bukan sedang membangun proyek yang harus diselesaikan. Ini ada proyek baru nih, gimana kita nyelesain pesanan nih, orderan. Enggak kan? Anda itu kan ngomong kan hal-hal yang biasa, misalnya bagaimana anak kita ini dipanggil ke sekolahan gara-gara pelajarannya nggak bagus. Itu kan sesuatu yang memang membutuhkan tanggapan, tetapi nggak harus malam itu. Bisa saling mendengarkan dulu pendapat-pendapat, nggak saling menyalahkan. Nah, yang kedua,
bagaimana memasuki kehidupan perkawinan. Apakah quotes bahwa menikah itu memasuki masa perjuangan? Ya itu tergantung yang quotes, yang bikin quotes-nya sih ya Pak ya. Kalau menurut saya yang bikin quotes-nya itu pengalamannya traumatik pernikahannya. Menikah adalah perjuangan. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha, ngomongannya sama. Dia bilang gini sama anaknya, 2 anaknya laki-laki. Dia bilang gini, udah anak kita nggak usah suruh nikah. Gua akan ngasih tahu anak-anak, nggak usah lo nikah. Nikah itu bikin anak orang jadi susah. Nikah itu bikin nanti kalau kamu beranak, anak kamu juga ikutan susah, melahirkan anak di dunia ini susah. Nah, yang dia omongin itu, quotes itu berasal dari pengalamannya sendiri. Karena dia pikir mempunyai anak, mengasuh anak itu melelahkan gitu. Karena dia pikir bahwa menjadi manusia itu dari kecil udah susah. Pengen apa nggak dikasih, pengen ini sedih, dipukul sama orang tua, harus ngikutin orang tua. Nah, bagi dia semua tahap kehidupan itu adalah pengalaman yang traumatik. Makanya dia ngomong bahwa hidup ini traumatik. Tapi kalau hidupnya sendiri indah, quotes tadi kok asing ya kalau saya loh. Orang menikah itu memasuki suatu perjuangan yang akan menyulitkan. Ya bagi saya sih cukup begini Pak, kenapa saya nggak memilih menikah? Karena buat saya, hidup saya itu tidak cukup, saya pribadi, hidup saya tidak cukup hanya untuk satu orang, gitu. Saya hanya menjadi lebih bernilai kalau saya bertemu dengan semua orang, dan saya tidak dibatasi oleh satu orang. Tetapi tidak berarti bahwa saya membenci perkawinan, dan saya akan memasuki dunia perkawinan itu sebagai dunia perjuangan sih. Jadi Bapak nggak usah ikut-ikutan quotes tadi, quotes is quotes, ya kan, itu milik orang, nggak usah diambil menjadi milik sendiri, dan nggak usah dipertanyakan menurut saya, itu benar nggak? Yang tanya aja sama dirinya sendiri, benar nggak gitu. Kalau menurut saya ada banyak persoalan yang Bapak pertanyakan nih, kalau buat saya ya. Bapak itu mungkin bisa mengurangi sedikit proses rasionalisasi di Bapak ini loh. Ini sekalian konseling dikit ya Pak ya. Jadi kalau dilihat dari tipikal cara Bapak bicara ini, kelihatan sekali bahwa Bapak tuh ingin menyelesaikan bahwa semua hal di dunia itu sebuah pertanyaan yang harus dijawab gitu. Nah itu yang bikin Bapak capek. Sekarang buatlah kehidupan ini lebih ke enjoy aja. Nggak ada jawaban, nggak apa-apa. Banyak hal nggak dijawab sama Tuhan, bener. Misalnya, kenapa kita sakit, kenapa ada orang baik bisa sakit, kenapa ada orang ini masih muda meninggal, kenapa ada orang baik kok meninggal muda, kenapa di dunia ini kejahatan dibiarkan, itu akan terus seperti itu. Tidak semua hal di dunia ini harus dijawab. Jadi, stop thinking membutuhkan jawaban. Tetapi kalau kita ngobrol sama orang, itu lebih emosinya. Lebih perhatikan emosi lawan bicara, dan itu artinya kita empati. Supaya apa? Bapak merasa bahwa mungkin Bapak capek ngobrol dengan pasangan, tetapi Bapak harus tanya sama pasangannya. Pasangannya capek nggak ngobrol sama Bapak? Jangan-jangan omongannya sama. Berarti kalian berdua itu melelahkan. Kenapa melelahkan? Masing-masing berpikir sendiri. Kayak 2 menara kembar. Menara kembar itu disebut kembar, tetapi mereka sama sekali tidak ada komunikasi satu sama lain. Tetap aja kembar sampai mereka dirontokkan oleh senjata oleh pesawat yang di Amerika itu. Mereka ambruk dua-duanya. Kenapa? Karena mereka nggak ada persatuan satu sama lain. Mungkin seperti itu ya, kokoh, sama-sama punya pendapat sendiri, tapi hampir-hampir nggak ada landasan untuk memperkuat. Tapi kalau orang meskipun kayaknya biasa-biasa, tetapi kokoh, masing-masing bisa saling mendengarkan, nggak menemukan jawaban, nggak apa-apa. Tetapi tetap, yang penting perkawinannya tetap jalan, menurut saya itu kok lebih berarti ya. Nah, mungkin begitu Pak. Hindari quotes-quotes yang berasal dari orang-orang yang rapuh, atau quotes dari orang yang terkenal namanya, apapun, namanya bule atau apa, tetapi tidak membantu kita, nggak usah diambil. Oke, jadi bisa dibilang hati-hati ya Mo dengan apa yang sering kita pikirkan dan kita ucapkan, karena kita akan menjadi seperti apa yang sering kita pikirkan dan ucapkan. Mo, kan ada yang namanya berbalas pantun ya. Jadi boleh tuh kita berbalas quote. Jadi quote-nya kita balas seperti ini. Pernikahan itu memang seperti roller coaster. Tapi saya akan menjalani prosesnya dan enjoy the ride gitu ya Mo ya. Ya garing-garing dikit nggak apa-apa lah ya, usaha. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mo.
Aduh, ini sama nih, Mo. Kayaknya luka-luka batin lagi nih. Bagaimana cara mendeteksi kita yang suami istri memiliki luka batin ke sesama pasangan kita? Dan bagaimana cara meminimalisir supaya adem lagi? Saya takut kekecewaan bisa melanggar janji suci pernikahan Katolik, bahkan bisa selingkuh karena ada kekecewaan. Silahkan, Romo. Ada yang raise hand abis ini ya, yang raise hand ya. Jadi luka batin itu ditandai dengan tidak proporsionalnya sebuah reaksi ya. Tidak proporsional reaksi maksudnya gini, misalnya saya cuma ngomong dikit, misalnya selama ini yang saya cerita ini kasus-kasus ya sebetulnya ya. Contohnya misalnya seorang ibu ngomong, saya cuma ngomong gini, Romo. Selama ini yang ngambil rapot anak kita tuh kan aku. Jadi si Dede itu pengen supaya kamu nyalain aku. Ya itu kan kerjaan kamu. Nyamannya ngambil rapot tuh kerjaan ibu-ibu. Kenapa sih nuntut? Kenapa sih harus dituntut aku yang ngambil rapot? Aku tuh belum selesai ngomong. Kenapa yang ngambil rapot? Itu si Dede yang nanya, kenapa papa nggak pernah ngambilin rapot aku? Ya ngapain kamu kasih tahu dong si Dede dong. Jangan kamu diam berarti dia bisa benciin aku, tahu nggak? Kerjaan aku tuh jauh lebih banyak daripada ngambil rapot. Ini kok ngomong biasa loh, ngomong soal ngambil rapot aja bisa kayak begini. Nah, mungkin ada sesuatu nih sampai self defense-nya si suami atau si istri ya. Ini contohnya si suami sih, tapi ya contoh ini kenapa dia sikapnya kok nggak proporsional gitu. Saya cuma nanya gini, jawabannya kok ekspresif, agresif, dan nyerang banget gitu. Kayak defense-nya atau pembelaan dirinya tuh kuat banget. Oh pasti ada sesuatu. Nah kalau ada sesuatu, kita coba memahami kira-kira apa sesuatunya. Anda kan suami istri nih, maka bahan pembicaraan di awal-awal itu harusnya soal dulu aku diginiin sama papa, dulu aku digonoin sama mama, dulu aku pernah dikerjain sama pembantu, dulu aku pernah dikunciin sama oma, sama opa, dulu aku pernah. Nah, itu ceritakan di awal-awal, supaya ketika terjadi situasi-situasi yang lain, misalnya aku tuh anak kedua, aku tuh anak ketiga, aku tuh anak ke-11 dari 50 bersaudara, gitu ya, dan sehingga saya begini-begini. Nah, itu tuh bahan-bahan bangunan yang akan membangun kenapa sih suami saya begini, gitu. Dan menurut saya itu akan lebih membantu. Karena luka batin itu bukan sesuatu yang sangat mudah, apalagi kalau Anda tidak mempunyai latar belakang ya, yang latar belakang psikologis maksud saya. Tapi kalau latar belakang itu tidak Anda kenali, Anda akan bisa menjadi seorang yang bingung terus, kenapa, mendingan sekali waktu libatkan orang ketiga. Orang ketiga itu ya seorang ahli gitu, untuk ngomongin soal luka ini. Karena luka batin itu sebetulnya adalah luka emosi di masa lalu. Kalau luka emosi ya emosinya berubah gitu. Emosinya jadi kayak koreng yang basah gitu. Kecoel sedikit udah langsung sakit, langsung teriak ya gitu loh. Nah, kalau emosinya berubah tuh di sekitar mana? Kalau dibahas bahasan apa? Di wilayah mana nih? Topik-topik apa nih? Nah, dikenali supaya komunikasinya bisa berjalan lebih smooth ya, nggak gampang terpicu. Kita kadang-kadang kan sengaja ngajak, kalau orang Jakarta bilang ya, sengaja ngajak biar gua ngomong begini, dia ntar juga marah nih, lihat ya, nih lu lihat nih, gua ngomong ini gini. Yang Dek, yang ngambil rapot kamu tuh siapa, Dek? Wah, udah tahu papanya paling sebel kalau perannya kayak dikurangi, dihina depan anaknya. Tapi si ibu ini kadang sengaja, ya Anda tanggung sendiri lah. Oke. Thank you. Jadi dipulihkan ya, bisa bantuan profesional gitu ya. Ibu Mary angkat tangan mau bertanya kah? Oke, silakan Bu Mary. Masih di mute, Bu. Bu, masih di mute. Di unmute dulu Bu supaya kedengaran. Nah, saya unmute deh. Oke. Sama saya Romo. Romo mau tanya, apakah pasangan kita ini pilihan kita atau memang dikasih sama Tuhan? Itu satu, Mo. Terus yang kedua, tadi kan Romo bilang alangkah ruginya kalau pas kita ikutin sesi yang begini tidak sama pasangan, Mo. Nah, kita ibu-ibu ini, Mo, kan udah nih berusaha ngikut kemanapun kita kejar, Mo. Yang penting kan kita mau keluarga kita itu baik, komunikasinya baik. Tapi suami itu nggak bisa sampai berapa lama kita harus bertahan dan berkorban, Mo. Tips apa yang paling gitulah, Mo, biar
biar bisa gitu bertahan aja, mau bertahan aja udah nggak tahan nih mau gitu istilahnya. Terima kasih Mo. Tunggu mau, jangan jawab dulu. Saya langsung membayangkan Romo itu seperti Lee Min Ho ya. Dikejar oleh ibu-ibu kemanapun Romo pergi ya. Luar biasa. Silakan Mo. jadi Ibu, kalimat atau statement, apalagi itu berasal dari statement batin ya, itu mempengaruhi sekali. Itu keyakinan ya, namanya belief kalau dalam istilah psikologi itu beliefnya Ibu, bahwa ini gimana caranya saya bertahan. Nah, kalimat bertahan itu aja udah menyakitkan loh. Bertahan itu kan berarti saya sebetulnya tidak tahan, maka saya bertahan. Nah, ubahlah kalimat itu bahwa menjadi, kalau paling enak tuh sebetulnya tantangan ini gimana caranya saya menghadapi, itu masih lumayan. Kalau tantangan kan, challenge kan sesuatu yang kalau ditanggapi saya naik tingkat gitu. Jadi jangan kalau bertahan kalimatnya tuh seolah-olah ini tuh udah hancur banget, aku tuh bertahan. Nah, sebetulnya sih nggak hancur-hancur amat sih, misalnya ya. Kayak misalnya gimana ngajak orang ngobrol yang memang tidak menyenangkan ngobrolnya, dengan dia udah nggak bisa diajakin ngomong, udah ini. Nah, itu kemungkinan sudah terlalu lama didiamkan. Maka teman-teman muda yang usianya masih 10 tahun ke bawah, ada kabar gembira nih. Kalau di Keuskupan Agung Jakarta, tahun depan saya akan membuat satu program baru dengan judul 10 tahun pertama. Wah, Itu judulnya ya. catat. Nah, nanti mungkin kita bisa bekerja sama ya, Miss Hanli ya. Oh, pasti. Saya jadi MC Romo boleh. Kenapa? Saya mau menjawab pertanyaan Ibu ya. Jadi kita itu jangan menganggap bahwa pasangan kita itu seorang yang memberati atau membebani. Tuhan memberikan pasangan kita itu seperti ini bukan suatu hal yang tidak disengaja atau bukan suatu kebetulan. Dan kita memilih itu kan sadar waktu itu, kecuali kita memilih itu dalam kondisi hipnotis ya. Kayak kamu bilang, do you love me? Will you marry me? Misalnya dalam artian, kamu mau menikah sama saya nggak? Waktu itu kita lagi mabok gitu. Iya, aku mau, dan langsung dibawa ke pendeta atau dibawa ke romo, dan itu nggak mungkin terjadi kalau di Katolik kan. Nah, di Katolik sampai ditanya sendiri-sendiri kan, mau nggak, boleh nggak, sedia nggak, apa yang kamu sukai gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba muncul istilah ini dari Tuhan apa enggak ya? Ya dari Tuhan, tetapi atas kemauan dan kehendak bebas sendiri gitu. Jangan seolah-olah kalau udah setiap menghadapi persoalan lalu seolah-olah barang dikembaliin retur, nggak ada. Kalau dalam bahasa Katolik itu suami nggak boleh dibalikin, mau dibalikin kemana? Gereja nggak menerima pembalikan retur barang nih gitu ya. Nggak ada barang BS juga, nggak ada KW2, KW-nya satu semua. Pasangan ibu itu juga satu KW-nya, yang jenis begitu, iya. Anda bisa melihat, orang lain juga nggak sempurna. Jadi, jangan melihat, kalau kita lihat terus pasangan kita tidak sempurna, dan kita cecer terus di situ supaya dia segera berubah, pertama kita akan kecewa. Yang kedua, saya akan menemukan bahwa ini orang nggak bisa berhasil. Jadi Tuhan selama ini hanya kasih beban sama saya. Kenapa? Karena kita ingin seorang pribadi yang lain. Suami kita ya harusnya itu. Udah, pastiin aja itu. Nanti di mana saya akan dimakamkan di sebelahnya, udah itu aja, udah. Bahkan kalau saya sering ngajak gitu ya, itu aja pikirkan bahwa saya bukan hanya hidup, nanti mati pun saya akan di sebelahnya. Nah, gimana saya memperjuangkan itu? Challenge dirinya sendiri, dan challenge itu seberat apapun ya harus diterima. Kenapa? Karena kita udah terlanjur menikah, bukannya sedang masa pacaran yang masih bisa yes or no. Jawabannya cuma I do, ya. Usahakan itu. Ibu kalau kelelahan, ya, cari teman. Cari teman itu bisa yang profesional yang pertama. Jadi fungsi profesional, fungsinya para konselor itu sebetulnya amat sangat berguna ya. Kenapa? Karena kami itu tidak mengalami semua. Seperti saya kan nggak mengalami semua nih yang saya omongin ya kan, nggak ada istri. Tetapi kami belajar dari kasus-kasus itu, dan karena berjarak dengan itu lebih objektif gitu, memandangnya tanpa emosi, berasa mau berempati, tetapi lebih melihat bagaimana seandainya, tetapi kami tidak emosional nanggapinya. Maka perlu mendapatkan pertolongan. Hanya dengan itu kayaknya bisa diubah hidupnya supaya tidak jadi beban. Ibu saya lihat berpotensi bahagia loh, dilihat dari wajahnya itu. Tuh kan,
happy langsung. Potensi happy. Jadi Ya. highlight dari jawaban Romo ini adalah gereja Katolik tidak nyetok second gitu ya, Mo ya. Mo, ini ada pertanyaan. Ini gampang nih, saya bisa jawab nih. Romo, kalau suami dan saya beda visi itu sebaiknya gimana ya? Misal, suami saya tipe camping, istri tipe climbing. Nah, kalau terjadi gesekan karena hal ini biasanya kami kompromi. Tapi saat kompromi ini sebaiknya pakai bahasa gimana ya bisa menghindari gesekan? Nah, saya jawab dulu ya, Romo ya. Ya jawab Andri. Bisa kolaborasi. Betul. Saat pergi climbing, kita camping, gitu kan, Mo? Benar Kalau banget. climbing terus kan capek, ya kan? Kita camping dulu, terus climb lagi, gitu. Tapi itu bercanda sih. Silakan Romo, seriusnya gimana? Seriusnya tuh gini ya. Jadi orang tuh memang ada kelucuan lah dalam tanda petik ya. Dikasih suami yang super baik, yang ngomongnya iya terus, dikasih makan nggak dikasih makan, ya udah nggak apa-apa. Makannya tempe terus ya oke, sayurnya lodeh terus ya oke. Boring banget sih punya laki kayak gini. Nggak ada, lu nada-nadanya nggak seksi lu. Gua ajak ngomong iya terus. Sekali waktu lu kalahin gue gitu, batinnya nih ngomong nih ya. Kenapa saya ngomong begini ya? Kok saya merasa kayak pernah Anda mungkin merasa Romo kayak yang udah ngalamin banget. Enggak. Banyak kasus-kasus di mana cowok baik ditinggalin istrinya hanya karena dia terlalu baik. Dan banyak cewek-cewek yang super baik, super nurut, cowoknya selingkuh. Because you have no creative life. Karena hidup Anda tuh nggak kreatif. Adanya tuh cuma yes. Jadi orang tuh makanya komunikasi itu harus bervariasi tadi. Jadi Anda yang selalu punya hanya satu cara dalam berkomunikasi itu boring loh, asal tahu aja. Pasti yang mengalami punya suami yang baik pun itu pernah mengalami kebosanan. Pasti itu. Kenapa? Karena Anda itu tidak ditanggapi, tidak direspon, tetapi selalu disetujui. Dan itu enggak seksi. Seksinya tuh kalau pas pacaran. Kenapa? Karena belum dapet. Tapi kalau udah dapet, udah dimiliki, udah nggak bakalan bisa dicerain dengan mudah, harus pakai pengadilan, harus ngeluarin 25 juta untuk cerai sipil, harus pakai anulasi dan sebagainya, untuk menunggu itu perlu lama bertahun-tahun, maka Anda barulah merasa bahwa aku udah di atas angin, bosen namanya orang. Harusnya Anda itu punya sifat suatu ketika climbing, kalau ada nggak suka climbing, udah climbing, meskipun Anda nggak suka ikutin, karena ketika Anda mengikuti dia, Anda merasa menjadi seorang yang mengiyakan, seorang akseptor gitu ya. Tetapi ketika Anda diikuti, Anda juga merasa sebagai seorang leader. Nah, sometimes kita pengen begitu dua-duanya. Kalau hanya leading terus ya, banyak laki-laki yang leading itu ya, akhirnya itu cuma jatuh ke pelukan perempuan yang lebih berani. Karena istrinya nggak berani apa-apa sama dia. Kelucuan dunia, tetapi saya kira itu adalah topik yang harus dikaitkan dengan ular atau merpati. Anda bisa menjadi ular, dan Anda bisa menjadi merpati. Anda berhadapan dengan ular, Anda berhadapan dengan merpati. Perlu variasi bersikap, jangan satu cara. Anda jangan, pokoknya kalau saya sama suami, saya akan selalu okein dia, biar dia senang. Even laki-laki nggak suka kalau selalu memimpin loh. Dia pengen dilawan, makanya tuh wanita-wanita, maaf sebesar-besarnya ya, wanita-wanita nakal tuh seringkali tampil begitu berani dan mengalahkan perempuan yang terlalu sederhana, simple. Kenapa? Karena dia memberi warna gitu loh. Padahal sebetulnya dia nggak jatuh cinta sama PSK itu gitu loh. Kenapa? Dia jatuh cintanya sama ini, cuma ini nggak variatif gitu loh. You are boring gitu loh. Terlalu baik dan satu tipe dan hanya itu boring gitu loh. Ya, mungkin ini sesuatu yang nakal tapi inspiring, semoga ya. Thank you. Nakal yang positif. Mari kita nakal yang positif ya. Itu boleh nonton drama Korea ya, Love, Marriage and Divorce. Nah, ini ngomong-ngomong kita sampai jam berapa ya, Rofi ya? Ini kalau diterusin bisa sampai ini nih. 15.30 harusnya. 15.30, wah udah habis ini ya waktunya.
Romo, ada yang protes. Curang, kita kan lebih dari 10 tahun. Bagaimana ya, Mo? Ya tadi lo, Romo, program 10-10. Boleh. Yang lewat 10 boleh ikut, Mo. Ya ntar dulu. Ada Ntar. programnya. Semakin tua semakin manis namanya. Satu-satu ya. Nanti ada 20-20, 30-30. Hello ya. Satu aku sayang ibu, dua-dua. Oke, satu lagi boleh, Romo, karena pertanyaan ini Boleh. sepertinya tidak ada pertanyaan yang di area ini. Siang, Romo. Boleh ya teman-teman 5 menit lagi ya. Romonya aja gratis, penontonnya harus mau ya kan. Siang, Romo. Kalau pasangannya sudah menikah 9 tahun dan belum dikaruniai anak dikarenakan istri yang sakit, jadi mengharuskan pasangan ini untuk melakukan bayi tabung jika mau memiliki keturunan. Bagaimana menurut Romo? Karena bayi tabung dilarang di Katolik. Tetapi kalau tidak mau bayi tabung, maka pernikahan akan menjadi semakin tidak harmonis dan bahkan bisa berujung perceraian. Karena suami sangat menginginkan memiliki anak. Jadi pasangan ini benar-benar dihadapkan pada pilihan yang sulit antara bayi tabung atau bercerai. Mohon pendapat Romo. Ya. Pendapat saya pasangan ini demanding dan pasangan ini tidak murni motivasi pernikahannya, ya. Maksudnya pasangan yang ini suami atau istri, suami yang menginginkan anak ya. Menginginkan anak boleh, tetapi harus terbuka pada Tuhan. Terbuka pada Tuhan itu berarti terbuka pada kelahiran dan terbuka pada ketidaklahiran. Gitu ya. Artinya terbuka pada kehendak Tuhan yang mengatakan kamu nggak bisa punya anak. Kamu hanya hidup berdua gitu ya. Nah, kalau misalnya menggunakan bayi tabung, oke. Bayi tabung itu tidak disarankan oleh gereja Katolik. Jadi seandainya orang menggunakan bayi tabung dan berhasil, Anda harus mengaku dosa. Itu yang penting. Ya, jadi perhatikan ya. Seberhasil apapun Anda sedang melakukan dosa. Bahwa kelahiran anak itu pasti tidak berdosa anaknya. Tetapi proses yang Anda jalankan itu bisa terjadi sangat berdosa. Dan kebanyakan berdosa. Kenapa? Berdosanya itu bukan sama yang lahir. Berdosanya itu sama yang tidak dilahirkan. Gitu loh. Berdosanya sama yang misalnya Anda diambil 5 telur. 5 telur yang dijadiin satu udah langsung jadi. Nah, yang 4 inilah nanti calon diaborsi. Padahal yang 4 ini juga sudah sudah terjadi fekundasi ya. Artinya sel sperma masuk ke sel telur. Jadi siapapun Anda yang melakukan bayi tabung, cukup tidak usah Anda membuat sesuatu yang lain ya. Jangan muncul dalam pikiranmu bahwa ini tuh gimana, tapi yang penting Anda harus mengaku dosa. Karena aktivitas ini tidak direstui oleh gereja, meskipun gereja memandang ini ya sebetulnya sebagai kegembiraan juga kalau orang punya anak. Gitu. Nah, mengenai yang tadi kalau dia nggak punya anak atau bercerai, itu udah pasti salah dan dosa berat. Kalimat dalam hidup perkawinan tidak boleh pernah begitu. Yang ini saya serius. Wajah saya langsung berubah, intonasi saya berubah, nada suara saya berubah, pitch-nya juga naik. Kenapa? Karena kalau orang hanya berpikir, lu mau punya anak, atau lu nggak punya anak, kita cerai. Mendingan Anda nggak usah kawin. Anda ngambil anak aja, nggak usah ngambil istri. Karena tujuannya anak, bukan istri. Hidup itu nanti punya anak 10 aja, 10-10-nya boleh pergi, tapi istrinya tetap di sampingnya. Kan itu harusnya. Ini kalau orang model-model begini ini, ngomongnya nggak bisa dimanis-manisin. Meskipun harusnya setiap seminar tuh harus happy ending. Thank you, Hanli. Romo, kategorinya dosa berat, dosa ringan, dosa berat. Dosa berat. Karena ada yang nanya nih, dosa berat. Dosa berat. Karena dosa itu tadi, dosa beratnya itu karena aborsi yang 4. Daripada kita nunggu, kan ini kan belum nih, ceritanya belum diaborsi kan, kadang di es didinginkan sampai beberapa tahun kan di bank sperma misalnya, atau di bank bayi-bayi janin-janin itu kan. Nah, daripada Anda begitu, Anda langsung mengaku dosa. Ingat ya, dosanya bukan pada bayi yang dilahirkan, bukan, tetapi pada aktivitas mengabaikan janin-janin yang sudah terjadi. Dan kemungkinan besar diaborsi sesudah yang satu sukses. Oke, terima kasih Romo. Ini kita udah di penghujung acara nih Romo. Supaya seminarnya happy ending, ini kan kayak terakhir ini agak ngeri ya. Romo agak galak gitu kan. Jadi Romo mungkin ada
1, 2 patah kata, 1, 2 patah kata doang loh Romo. Nggak bercanda-bercanda. Mungkin quote, tadi kan kita berbahas quote. Nanti saya ada quote nih Romo menutup acara ini. Romo silakan Romo. Hidup kita itu adalah kesan, begitu juga dengan komunikasi. Maka komunikasi kita harus mengesankan, supaya apa yang kita mau bisa diterima dengan baik. Oke, komunikasi harus mengesankan ya, ekspresi tuh diperhatiin ekspresi ya mulai sekarang. Pitch ya. Terus sama nada suara, jadi latihan lah di kamar mandi ya. Supaya pitch-nya pas, nadanya pas, ekspresi pas depan kaca ya. Nah, ini dari saya, quote dari saya. Cinta itu punya sifat yang unik, Cece. Dia tidak selamanya menggebu-gebu. Betul ya Romo ya? Kalau salah tolong dikoreksi loh Romo. Bahkan kadang cinta bisa tenggelam sesaat karena tantangan hidup yang kita alami berdua dengan pasangan atau karena durasi yang panjang. Tadi tuh yang Romo bilang boring-boring. Pada saat itulah variasi perlu kita lakukan. Gitu ya Romo? Variasi yang nakal-nakal tapi positif ya. Dan pada saat itulah komitmen juga perlu muncul untuk menjaga cinta, melindungi pernikahan, dan kehidupan rumah tangga kita. Sekian dan terima kasih. Apresiasi dong, apresiasi buat moderatornya dong. Seksi kan moderatornya Romo? Sangat. Kalau dikasih love buat Romo Erwin ya yang sudah membimbing kita di sore hari ini dengan semangat dari awal hingga akhirnya. Juga kasih jempol sekarang kalau kita mau mengundang Romo Erwin lagi. Jempol. Pokoknya Romo itu nggak boleh ada kata menolak untuk BKKTM Distrik 6 Serpong ya. Udah sign kontrak. Silakan daripada saya nanti semakin mengintimidasi Romo. Silakan diambil alih, Ica. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.